Buang saja istri rongsok itu. Hina mertua, tapi dia jantung saat tahu siapa pemilik asli rumahnya. Bau solar dan karat besi adalah aroma yang jujur. Ia tidak pernah berpura-pura menjadi bunga mawar atau melati. Ia menusuk hidung, menempel di pori-pori kulit, dan berteriak lantang, "Di sini ada uang yang sedang bekerja." Aku menggosok telapak tanganku dengan sikat ijo kasar di wastafel belakang. Sabun colek berwarna kuning lemon berbusa tebal, berusaha melunturkan noda hitam oli yang membandel di sela-sela kuku. Percuma. Noda ini sudah seperti tato permanen, tanda kepemilikan dari imperium kecil yang kubangun di pinggiran kota. Ya ampun, Sarni, kamu itu mencuci tangan atau mengamplas kayu? Suaranya kasar sekali. Suara melengking itu datang dari arah ruang tengah. Ibu Ningrum. Wanita yang selalu terlihat seperti hendak pergi ke kondangan, meski hanya duduk menonton berita pagi. Rambutnya disanggul rapi, kebayanya licin, dan matanya memandangku seolah aku adalah tikus got yang tersesat masuk ke istana marmernya. Istana marmer yang, ironisnya, dibayar lunas oleh tumpukan besi tua yang dia benci. Aku mematikan keran air, mengeringkan tangan dengan lap kain perca. Maaf, Bu. Tadi habis bongkar gardan truk di gudang. Olinya pekat. Ibu Ningrum mengibaskan kipas tangannya, seolah berusaha mengusir bau tubuhku dari jarak 5 meter. Mbak Yati kan ada? Kenapa harus kamu sendiri yang turun tangan? Lihat itu tanganmu. Kasar, hitam, kaku. Bagaimana suamimu mau betah dipegang tangan sekeras parutan kelapa begitu? Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang sudah kulatih selama 7 tahun pernikahan ini. Senyum yang menyembunyikan fakta bahwa tangan, parutan kelapa, inilah yang menandatangani cek pelunasan utang judi almarhum suaminya 5 tahun lalu. Radit butuh istri yang presentabel, Sarni. Istri pejabat itu harus halus, wangi, dan anggun. Bukan bau tengik seperti tukang loak. Tambahnya lagi, kali ini sambil membetulkan letak bros emas imitasi di dadanya. Belum sempat aku menjawab, Radit muncul dari kamar utama. Pemandangan yang kontras. Suamiku tampak berkilau. Seragam dinas coklat kakinya begitu licin seolah lalat pun akan tergelincir jika hinggap. Sepatu pantofelnya mengkilap, memantulkan cahaya lampu gantung kristal di ruang tamu. Dia sedang merapikan kerah kemejanya, wajahnya tampak segar sehabis mandi air hangat, air yang dipanaskan oleh listrik yang kubayar tagihannya setiap tanggal 1. Mas sudah siap? Tanyaku pelan, berjalan mendekat untuk mengambilkan tas kerjanya. Radit mundur selangkah. Gerakan kecil, hampir tak terlihat, tapi aku menangkapnya. Dia menahan napas sejenak saat aku mendekat. Dia jijik. Sudah. Jangan dekat-dekat dulu, Sar. Kamu belum mandi, kan? Bau besimu nempel nanti di seragamku. Hari ini ada rapat dengan kepala dinas, aku harus steril, ujarnya dingin. Dia mengambil tas kerjanya sendiri dari atas meja konsol jati. Aku menarik tanganku kembali, menyembunyikannya di balik punggung daster batiku yang warnanya sudah pudar. Sarapan sudah siap, Mas. Nasi liwet dan ayam suwir. Aku makan di kantor saja. Ada coffee morning, tolaknya cepat. Dia lalu menoleh ke arah ibunya, mencium tangan wanita tua itu dengan takzim. Bu, Radit berangkat dulu. Doakan lancar. Isu mutasi jabatan sedang kencang, Radit harus terlihat sempurna. Pasti, Le. Kamu itu bibit unggul. Darah priai mengalir di badanmu. Jabatan itu pasti jatuh ke tanganmu, bukan ke tangan orang-orang rendahan itu, sahut Ibu Ningrum sambil mengelus pipi putranya dengan bangga. Aku berdiri di ambang pintu dapur seperti patung penunggu, menonton drama pagi hari yang selalu sama. Sang Raja dan Ibu Suri sedang bersiap menghadapi dunia, sementara sang pembantu, yang juga penyandang dana utama, hanya boleh menonton dari kejauhan agar tidak mencemari pemandangan. Radit berjalan menuju pintu depan, tapi langkahnya terhenti. Dia berbalik menatapku, tatapannya bukan tatapan rindu, melainkan tatapan seseorang yang sedang menghitung kalkulasi. Oh iya, Sar, panggilnya. Aku mengangkat alis. Ya, Mas. Dia mendekat, tapi tetap menjaga jarak aman 1 meter. Suaranya direndahkan, seolah takut tetangga mendengar, padahal dinding rumah ini tebal.
Aku butuh dana talangan sebentar. 50 juta. Transfer ke rekening mandiriku pagi ini, ya. 50 juta. Dia mengucapkannya seringan meminta uang bensin. Untuk apa, Mas? Bulan lalu kan baru ambil 70 juta untuk dana sosialisasi? Tanyaku datar. Otak dagangku langsung bekerja. Hitungan di kepalaku berputar cepat. 50 juta setara dengan 5 ton besi rongsok grade A, atau 2 ton tembaga kupas. Radit berdecak kesal, wajahnya yang tampan mengerut tidak sabar. Kamu ini, kalau sama suami hitung-hitungan terus. Ini untuk entertainment, Sarni. Menjamu tamu dari pusat. Kamu tahu sendiri kan anggaran dinas turunnya lama? Ini investasi karir. Kalau aku naik jabatan jadi kepala bidang, kamu juga yang bangga. Nanti kamu bisa masuk ke arisan Dharma Wanita dengan kepala tegak. Aku menahan tawa getir yang ingin meledak di tenggorokan. Dharma Wanita? Mereka akan menertawakanku, atau lebih parah, mengira aku adalah catering service yang salah masuk ruangan. Tapi kas di rumah sedang tipis. Mas, kemarin baru bayar pajak truk dan perpanjangan izin limbah B3, dustaku. Sebenarnya di brankas belakang lemari baju, ada tumpukan uang merah yang cukup untuk membeli mobil baru tunai hari ini juga. Tapi aku bukan sapi perah yang bisa diperas tanpa alasan jelas. Wajah Radit memerah. Dia tidak suka ditolak. Apalagi oleh istri yang dianggapnya lebih rendah strata sosialnya. Sarni, jangan bikin aku pusing pagi-pagi. Masa pengusaha besi, ratu rongsok, tidak punya uang cash? Apa kata orang nanti kalau tahu istri pejabat pelitnya minta ampun? Pokoknya aku butuh jam 10 nanti. Jangan sampai aku malu di depan tamu karena kartuku declinet. Hardikan itu diakhiri dengan dia menyambar kunci mobil Innova Reborn, mobil yang BPKB-nya atas namaku, dan melangkah keluar tanpa pamit padaku. Aku terpaku di tempat. Bukan karena sakit hati dibentak. Aku sudah kebal. Hinaan mereka bagiku hanyalah suara bising mesin gerinda, mengganggu tapi perlu untuk proses produksi. Yang membuatku terpaku adalah aroma yang tertinggal saat Radit berbalik badan tadi dengan cepat. Angin pagi menghembuskan aroma dari tubuhnya ke arahku. Di balik wangi pomade mahal dan parfum wodi maskulin yang biasa dia pakai, tercium aroma lain yang sangat tipis namun tajam bagi hidungku yang terlatih membedakan jenis logam. Itu aroma vanila dan rose. Manis, menyengat, dan jelas bukan aroma sabun mandi keluarga ini. Itu aroma parfum wanita. Dan bukan jenis parfum refill pinggir jalan. Itu aroma parfum desainer. Jenis aroma yang menempel karena pelukan erat yang lama, atau karena pakaian yang bersentuhan di ruang tertutup semalaman. Radit tidak pulang malam tadi. Dia bilang ada lembur audit di kantor sampai menginap di mes. Tapi kemeja yang dia pakai pagi ini terlalu licin untuk ukuran orang yang tidur di mes kantor yang kasurnya apek. Aku melangkah ke jendela, menyibakkan sedikit tirai. Mobil Innova hitam itu melaju keluar gerbang, dikemudikan oleh pria yang merasa dirinya raja, padahal bahan bakarnya dibayar oleh ratu yang dia anggap sampah. 50 juta untuk entertainment. Gumamku pelan, merasakan dingin yang merambat di dada. Aku berbalik, menatap Ibu Ningrum yang masih asyik dengan siaran gosip selebriti, sama sekali tidak peduli bahwa menantunya baru saja diperas. Aku membalas email Sarah dengan singkat. Ambil tawarannya, Sarah. Tapi syaratnya tetap sama, wajah dan identitas dirahasiakan. Dan satu lagi, tolong kirimkan edisi cetakan pertama novelku berikutnya ke alamat kantor suamiku, dengan ucapan terima kasih anonim. Biar dia merasa spesial. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempat persembunyiannya. Lalu aku berjalan ke wastafel, mulai mencuci cangkir bekas kopi Bram. Air mengalir deras, membasuh ampas kopi hitam yang pekat. Seperti nasib Bram nanti. Dia pikir dia adalah penikmat kopi, padahal dia hanyalah ampas yang sebentar lagi akan kubuang ke saluran pembuangan. Permainan baru saja dimulai, Mas. Dan sayangnya, kamu tidak tahu bahwa kamu sedang tidur satu ranjang dengan penulis skenarionya. Makan malam di rumah kami selalu terasa seperti sidang skripsi yang menegangkan, minus gelar akademis di akhir sesi. Di meja makan persegi yang taplaknya sudah mulai sobek di bagian ujung, Bram duduk dengan garpu di tangan kanan dan novel The Silent Echo di tangan kiri. Ia menyuap nasi goreng kampung buatanku tanpa melihat piringnya. Matanya bergerak liar,
memindai setiap baris kalimat di halaman 215, seolah sedang mencari kode rahasia alam semesta. "Kamu dengar ini, Ran?" gumamnya dengan mulut masih setengah penuh. Kunyahan nasi beradu dengan kekaguman di suaranya. Ia berdeham, mengubah postur duduknya menjadi tegak, seolah sedang membacakan proklamasi di depan ribuan massa. Dia tidak membunuh cintanya dengan pisau atau racun. Dia membunuhnya dengan keheningan. Dengan membiarkan setiap pertanyaan menguap tanpa jawaban, hingga jarak di antara mereka bukan lagi spasi, melainkan jurang. Bram menutup mata sejenak, meresapi kalimat itu seperti sommelier mencicipi anggur vintage. Gila, desisnya. Metafora spasialnya brilian. Bukan lagi spasi, melainkan jurang. Penulis ini paham betul dinamika hubungan disfungsional. Diksi yang dia pilih sangat efisien, tidak ada kata sifat yang berlebihan. Aku menusuk sepotong telur dadar di piringku, menahan dorongan untuk tertawa. Tentu saja aku paham dinamika hubungan disfungsional, Mas. Aku tinggal bersamamu selama 5 tahun. Kalimat itu kutulis tepat setelah kamu mendiamkanku selama seminggu hanya karena aku lupa menyemir sepatu pantofelmu sebelum kamu berangkat seminar nasional. Bagus ya, Mas? Tanyaku datar, memainkan peranku sebagai penonton bodoh. Bram membuka matanya, menatapku dengan sorot kasihan. Sorot mata yang biasa ia berikan pada mahasiswa semester 1 yang salah mengutip teori Foucault. Bukan cuma bagus, Rania, ini transenden. Ini sastra pop yang naik kelas. Kamu nggak akan ngerti bedanya. Bagi kamu, tulisan itu cuma sekadar rangkaian kata buat resep gulai atau status WhatsApp galau ibu-ibu komplek. Ia meletakkan buku itu di samping piringnya, hati-hati agar tidak terkena cipratan minyak. Lalu tatapannya jatuh pada tumpukan buku tulis lusuh di atas kulkas. Itu adalah buku catatan harianku. Tempat aku biasanya mencoret-coret ide kasar sebelum memindahkannya ke laptop rahasia saat dia pergi. Ngomong-ngomong soal tulisan, Bram menunjuk dagunya ke arah kulkas. Itu apa? Tadi aku lihat kamu nulis-nulis di situ waktu aku pulang. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Oh, itu cuma iseng, Mas. Cerpen-cerpenan, jawabku, berusaha terdengar defensif. Buat ngisi waktu luang daripada bengong. Bram mendengus. Ia mengulurkan tangan. Sini, coba aku lihat. Jangan, Mas. Mal, jelek kok. Sini, nadanya menajam. Perintah, bukan permintaan. Siapa tahu ada bakat terpendam. Biar aku review. Jarang-jarang tulisan pemula dibaca editor senior gratisan. Dengan gerakan lambat yang sengaja kubuat ragu-ragu, aku mengambil buku tulis bersampul batik itu dan menyerahkannya. Bram membukanya secara acak. Itu adalah draft kasar dari bab 3 novel baruku, proyek yang belum kuserahkan ke agen. Tulisan tanganku memang berantakan, penuh coretan dan revisi. Dia membaca dalam diam. 1 menit, 2 menit. Alisnya perlahan berkerut, bibirnya menyunggingkan senyum miring yang sangat kubenci. Ran. Dia terkekeh pelan, lalu melempar buku tulis itu kembali ke meja. Buku itu mendarat dengan bunyi plak yang menyedihkan di samping piring kotor. Ini apa sih? Wanabe, cibirnya. Kamu mencoba meniru gaya R.N. Wijaya, ya? Kelihatan banget maksa. Diksi kamu kaku. Plotnya klise. Seorang istri yang menyembunyikan masa lalu kelam. Hah, pasaran banget. Aku menunduk, menatap nasi gorengku yang mulai dingin. Namanya juga belajar, Mas. Belajar itu harus sadar diri, potongnya tajam. Menulis itu butuh bakat intelektual, Rania. Bukan cuma modal hayalan babu. Lihat struktur kalimatmu ini. Dia menyambar buku itu lagi, membacakan satu paragraf tulisanku dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Langit sore itu berwarna memar, seperti kulit yang baru saja dipukul. Bram tertawa lepas. Langit berwarna memar? Astaga, Rania. Itu purple prose. Sok puitis tapi gagal. Harusnya kamu deskripsikan visualnya, bukan asosiasi murahan begitu. Ironisnya, editor di New York justru memuji kalimat itu sebagai
pembuka visual yang visceral dan mengganggu. Tapi tentu saja, editor senior di penerbit lokal yang oplah bukunya tak pernah tembus 3.000 eksemplar ini merasa lebih tahu. Sudahlah, Ran. Bram menutup buku tulisku dan menyingkirkannya jauh-jauh, seolah benda itu menularkan virus kebodohan. Berhenti buang-buang kertas. Kertas mahal. Lebih baik kamu fokus ngurus rumah. Itu keran di kamar mandi bocor lagi, airnya netes terus. Bikin tagihan bengkak. Iya, Mas. Besok aku benerin. Bram kembali menekuni The Silent Echo. Dia mengelus sampulnya lagi, seolah mencari pembersihan diri setelah menyentuh tulisanku. Kamu tahu, Ran, ujarnya tanpa menoleh. Elena, mahasiswa bimbinganku yang tadi kuceritakan, dia punya perspektif menarik soal buku ini. Tadi sore kami diskusi di kafe sampai lupa waktu. Dia bilang, karakter utama di novel ini mengingatkan dia sama aku. Cerdas, tapi terjebak di lingkungan yang tidak mendukung intelektualitasnya. Tanganku yang memegang sendok berhenti di udara. Elena, nama itu lagi? Oh ya? Tanyaku pelan. Iya, Elena itu, dia seperti spons. Menyerap ilmu dengan cepat. Dia satu-satunya orang di kampus yang bisa mengimbangiku bicara soal dekonstruksi Derrida. Kadang aku merasa kasihan. Anak secerdas itu harusnya dapat beasiswa ke luar negeri. Bram meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah serius. Mode, suami prihatin, aktif. Ran, aku butuh bantuanmu. Alarm di kepalaku berbunyi. Ini dia. Setelah penghinaan intelektual, biasanya masuk ke sesi pemerasan finansial. Bantuan apa, Mas? Minggu depan ada simposium editor seasian di Bali. Aku diundang jadi pembicara panelis. Ini kesempatan besar buat karirku. Siapa tahu bisa ketemu penerbit internasional. Bagus dong, Mas. Masalahnya, dia menghela napas panjang, mendramatisir keadaan. Jas lamaku sudah nggak layak. Sikunya sudah mengkilap. Malu kalau dilihat delegasi Singapura atau Malaysia. Aku butuh jas baru. Tadi aku lihat di mall, ada diskon merek branded. Cuma 3 juta. 3 juta. Gaji pokoknya saja hanya 4,5 juta. Mas, uang belanja kita tinggal 300.000 sampai akhir bulan. Ujarku logis. Uang tabungan darurat juga baru terisi sedikit. Pakai uang tabungan itu dulu. Sergahnya cepat. Ini investasi, Rania. Kamu ini picik sekali sih pikirannya. Kalau aku sukses di sana, dapat kontrak kerjasama, uang itu bakal balik berkali-kali lipat. Kamu nggak mau suamimu maju? Tidak, jawabku tegas. Aku ingin melihat perbedaan value. Aku ingin melihat seberapa mahal harga diri suamiku dijual di etalase toko. Perjalanan ke pusat kota terasa lambat dengan pick-up tua yang suspensinya sudah mati. AC mobil tidak menyala, jadi aku membuka jendela, membiarkan debu jalanan dan asap knalpot menyatu dengan aroma tubuhku. Sesampainya di lobi VIP Tunjungan Plaza, satpam yang bertugas sempat menghadang mobilku. Wajahnya masa melihat mobil rongsok, mau masuk ke area valet mobil mewah. Wow, Bu, ini valet? Mobil pick-up lewat belakang. Area bongkar muat, bentaknya sambil melambaikan tongkat lalu lintas. Aku mengeluarkan dompet, menarik selembar uang Rp100.000 berwarna merah, dan menyelipkannya di tangan satpam itu tanpa banyak bicara. Parkirkan di sebelah Innova hitam plat B 1899 RFD. Kalau lecet sedikit saja, aku beli seragammu sekalian dengan pos satpamnya, kataku datar. Satpam itu ternganga, melihat uang di tangan dan sorot mataku yang tidak main-main. Dia akhirnya mengangguk kaku, membiarkanku turun. Aku melangkah masuk ke dalam mall yang dingin dan wangi itu. Orang-orang menyingkir saat aku lewat. Ibu-ibu sosialita dengan tas bermerek menatapku dengan jijik, menutup hidung mereka. Pasangan muda berbisik-bisik sambil menunjuk boots kotorku yang meninggalkan jejak tanah tipis di lantai marmer yang mengkilap. Aku tidak peduli. Aku berjalan lurus menuju restoran Jepang yang ada di foto Darmo. Dari balik kaca etalase restoran yang buram oleh uap dingin, aku melihat mereka. Radit sedang tertawa lepas. Tawa yang tidak pernah ia berikan padaku. Gigi putihnya berkilau. Tangan kanannya memegang sumpit,
menyuapkan potongan daging mentah ke mulut wanita itu. Wanita itu, Fania, tertawa manja, memukul pelan bahu Radit. Gelang emas di tangannya berdencing. Gelang yang tunggu. Aku memicingkan mata, menempelkan wajahku sedikit lebih dekat ke kaca, tidak peduli uap napasku mengembun di sana. Gelang itu, emas putih dengan liontin berbentuk hati kecil. Itu adalah gelang yang Radit bilang, hilang, saat kami pindahan rumah 2 tahun lalu. Hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Dia bilang, maaf Sar, mungkin jatuh di selokan saat angkut barang. Ternyata tidak jatuh di selokan. Barang itu jatuh ke pergelangan tangan wanita lain yang, ironisnya, dibiayai oleh uang hasil keringatku mengais selokan. Darahku mendidih, tapi kepalaku semakin dingin. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel Nokiaku. Aku memotret mereka dari balik kaca. Klik. Bukti 1. Lalu aku memotret struk belanjaan yang tergeletak di meja di samping dompet Radit. Klik. Bukti 2. Aku tidak akan masuk. Aku tidak akan melabrak. Itu gaya kampungan. Ratu besi tua tidak berteriak. Dia menggilas. Aku berbalik meninggalkan restoran itu, meninggalkan suamiku yang sedang menikmati peran sebagai sugar daddy dengan uang istrinya. Aku berjalan keluar mall, kembali ke pick-up bututku. Di dalam mobil, aku menelepon seseorang. Bukan Darmo, tapi Pak Haryo, notaris kepercayaanku yang mengurus semua legalitas tanah sengketa yang sering kubeli. Halo, Pak Haryo, sapaku. Bu Sarni, tumben siang-siang. Mau akta tanah lagi? Bukan. Saya mau Bapak siapkan draft, perjanjian pemisahan harta, dan surat kuasa jual. Buat tanggal mundur jika memungkinkan, atau kita cari celah hukumnya. Dan satu lagi, tolong cek status sertifikat rumah yang ditinggali ibu mertua saya. Saya ingin tahu, apakah nama di sertifikat itu masih bisa diamankan sebelum ada tikus yang mencoba menggadaikannya. Haryo tertawa kecil di ujung sana. Wah, Bu Sarni mau bersih-bersih gudang sepertinya? Siap. Saya kerjakan hari ini. Ya, Pak. Saya mau buang limbah. Limbah kali ini baunya terlalu wangi, saya tidak suka. Aku menutup telepon, menginjak gas pick-up dalam-dalam. Asap hitam menyembur dari knalpot, meninggalkan mall mewah itu. Permainan sudah dimulai, Mas Radit. Dan kau baru saja memakan umpan seharga 50 juta yang akan mencekik lehermu sendiri. Jam dinding kayu jati di ruang tengah berdentang 10 kali. Suaranya berat dan bergema, seolah mengingatkan penghuni rumah ini bahwa waktu istirahat bagi kaum priai telah tiba. Sementara bagi kuli sepertiku, waktu adalah konsep yang abstrak. Aku duduk di lantai karpet, melipat pakaian kering yang baru saja diangkat dari jemuran. Tangan kananku, yang kapalan dan kasar, mengelus kain kemeja dinas Radit yang licin. Setrika uap mahal yang kubeli bulan lalu memang membuat pekerjaan ini lebih mudah. Tapi tetap saja, aku merasa seperti sedang membungkus bangkai dengan sutra. Pintu depan terbuka. Suara kunci diputar dengan kasar, diikuti helaan napas panjang yang sengaja didramatisir. Radit pulang. Assalamualaikum, ucapnya lemah, menyeret kakinya masuk ruang tengah seolah dia baru saja pulang dari medan perang, bukan dari restoran Jepang mewah. Waalaikumsalam, Mas, jawabku tanpa menoleh, masih fokus melipat celana panjang. Sudah makan? Pertanyaan jebakan. Aku tahu dia kenyang. Aku melihatnya menelan sushi seharga gaji UMR itu dengan lahap tadi siang. Radit menghempaskan tubuhnya ke sofa empuk di belakangku. Dia melonggarkan dasinya dengan gerakan frustrasi. Makan? Mana sempat makan? Sar? Seharian ini aku sibuk melobi orang pusat. Kamu pikir gampang meyakinkan pejabat Jakarta untuk meloloskan anggaran daerah? Mulutku sampai berbusa menjelaskan visi misi dinas. Bohong. Mulutmu berbusa karena kebanyakan minum sake, Mas. Kasihan sekali suami saya. Celetuk Ibu Ningrum yang tiba-tiba muncul dari kamarnya, mengenakan daster tidur berbahan satin, lagi-lagi, dibeli dengan uang hasil penjualan besi tua. Wajahnya penuh kekhawatiran yang dibuat-buat. Sarni, jangan cuma diam saja. Buatkan teh jahe hangat untuk suamimu. Pijat kakinya. Kamu tidak lihat wajahnya pucat begitu.
Aku meletakkan lipatan baju terakhir. Dengan patuh, aku bangkit menuju dapur. Perintah Ibu Ningrum adalah mandat yang harus dilaksanakan jika aku tidak ingin mendengar ceramah 2 jam tentang kodrat istri. Saat aku menggeprek jahe di dapur, aku bisa mendengar percakapan mereka di ruang tengah. Suara Radit berubah, dari nada lelah menjadi nada manja seorang anak kecil yang mengadu pada ibunya. "Lancar, Le? Orang pusat itu suka dengan presentasimu?" tanya Ibu Ningrum. "Lancar, Bu. Tapi ya itu, biayanya besar. Dana 50 juta yang tadi pagi Sarni transfer itu pas-pasan sekali. Untung aku pintar mengatur strategi, jadi tidak sampai kurang bayar. Tapi untuk tahap selanjutnya, mungkin butuh pelicin lagi." "Tidak apa-apa, Le. Itu investasi. Nanti kalau kamu jadi kepala bidang, uang segitu akan kembali berlipat ganda." Sarni itu memang harus ditekan sedikit supaya mau keluar uang. Dia itu seperti brankas berkarat, kalau tidak dipukul, tidak mau terbuka. Darahku berdesir mendengar analogi itu. Brankas berkarat. Setidaknya brankas berkarat isinya emas batangan, Bu. Bukan seperti lemari pajangan ibu yang isinya keramik pecah belah penuh debu dan gengsi kosong. Aku kembali membawa nampan berisi teh jahe. Aromanya pedas dan hangat, sedikit menyamarkan bau parfum vanila dan rose yang masih menempel samar di kemeja Radit, meskipun dia pasti sudah mencoba menyemprot ulang dengan parfum maskulinnya sebelum masuk rumah. "Minum, Mas," kataku, meletakkan cangkir di meja marmer. Radit menyesap teh itu sedikit, lalu meringis. "Kurang gula batu, Sar. Kamu tahu aku tidak suka gula pasir. Rasanya tajam di tenggorokan." "Gula batunya habis, Mas." "Belum belanja?" jawabku datar. "Ya beli dong. Kamu ini punya uang banyak tapi urusan dapur saja pelitnya minta ampun." Hardik Radit. Matanya menatapku tajam, mencoba mengintimidasi. Dia sedang menutupi rasa bersalahnya dengan amarah. Taktik klasik manipulasi psikologis. Serang sebelum diserang. Aku tidak menjawab. Aku berlutut di dekat kakinya, mulai memijat betisnya yang terbungkus celana bahan. Otot kakinya tidak tegang sama sekali. Orang yang seharian berdiri atau berjalan melobi proyek pasti punya simpul ketegangan di betis. Kaki Radit lembek, rileks. Kaki orang yang duduk santai di sofa VIP berjam-jam. "Mas?" panggilku pelan sambil menekan jempolku yang kuat ke titik saraf di kakinya. Radit tersentak kaget karena tenagaku yang terbiasa mengangkat besi memang di atas rata-rata wanita. "Aduh, pelan sedikit. Tanganmu itu tangan kuli. Jangan disamakan kaki suamimu dengan besi rongsok," bentaknya. "Maaf, Mas, tadi waktu bersih-bersih gudang belakang, aku nemu foto lama kita. Waktu ulang tahun pernikahan kelima." Radit terdiam. Gerakan tangannya yang sedang memijat pelipis terhenti. "Terus kenapa?" "Di foto itu aku pakai gelang emas putih yang ada liontin hatinya. Mas ingat? Gelang yang Mas bilang jatuh di selokan waktu pindahan?" Hening. Detik jam dinding terasa semakin lambat. Aku menunduk, terus memijat, tapi mataku melirik ke arah tangannya yang kini mencengkeram lengan sofa. Buku-buku jarinya memutih. Tanda panik. Kenapa tiba-tiba bahas barang hilang?" Suaranya meninggi 1 oktav, terdengar defensif. "Kamu mau menyalahkan aku lagi soal teledor? Sudah kubilang gelang itu jatuh. Hilang. Lenyap. Kenapa sih kamu hobi sekali mengungkit masa lalu? Dasar wanita tidak bisa move on." Ibu Ningrum ikut menimpali, menyiram bensin ke dalam api. "Sarni, sudah malam, jangan ajak suamimu bertengkar soal perhiasan murah. Kalau hilang ya beli lagi. Uangmu kan banyak. Jangan seperti orang susah yang meratapi satu barang hilang." "Bukan begitu, Bu," jawabku, suaraku kubuat senaif mungkin. "Cuma sayang saja. Itu kan hadiah dari Mas Radit. Nilai sejarahnya." "Nilai sejarah apanya?" potong Radit kasar. Dia menarik kakinya dari pangkuanku, berdiri dengan gusar. "Sudah, aku mau tidur. Kepala aku pusing dengar ocehanmu. Besok pagi siapkan bajuku yang biru dongker. Ada rapat staf." Dia melangkah cepat menuju kamar tidur, membanting pintu di belakangnya. Menghindar. Melarikan diri dari kebohongan yang hampir terkelupas.
Ibu Ningrum menatapku dengan pandangan merendahkan. Kamu lihat, Sarni, suamimu itu lelah memikirkan negara, memikirkan rakyat. Kamu sebagai istri bisanya cuma menambah beban pikiran. Embok ya sadar diri. Untung Radit mau sama kamu. Coba kalau dia nikah sama wanita karir yang selevel, hidupnya pasti lebih tenang. Iya, Bu. Maaf, ucapku singkat. Aku membereskan cangkir teh yang baru diminum seteguk itu. Besok pagi, ibu mau ke pasar. Minta uang 2 juta. Mau beli bahan untuk syukuran kecil-kecilan kalau Radit naik jabatan nanti. Jangan bilang tidak ada uang tunai lagi. Perintah Ibu Ningrum sebelum dia juga masuk ke kamarnya, meninggalkan aku sendirian di ruang tengah yang luas dan dingin. 2 juta untuk syukuran bayangan. 50 juta untuk pelakor. Dan gelang, hilang, yang kini melingkar di tangan wanita lain. Aku membawa nampan ke dapur, mencuci cangkir itu dengan tenang. Di bawah kucuran air keran, aku tersenyum. Senyum yang tidak pernah mereka lihat. Senyum, Ratu Besi Tua, yang baru saja memenangkan tender besar. Reaksi Radit tadi sudah cukup. Kepanikan di matanya, defensif yang berlebihan, itu adalah konfirmasi tanpa kata. Dia tahu dia bersalah, dan ketakutan itu akan membuatnya ceroboh. Aku mengeringkan tangan, lalu berjalan menuju gudang belakang rumah, tempat di mana tidak ada satupun anggota keluarga ini yang sudi masuk karena bau dan kotor. Di sana, di balik tumpukan kardus bekas oli dan spare part motor tua, ada sebuah brankas besi kuno buatan Jerman yang beratnya 200 kg. Ini adalah jantung dari kekuasaanku. Aku memutar kombinasi angka. Klik. Pintu besi berat itu terbuka. Di dalamnya, bukan hanya tumpukan uang tunai pecahan 100.000 yang diikat karet gelang. Di sana juga tersimpan map-map dokumen penting. Sertifikat tanah hak milik, SHM, rumah ini, yang asli, bukan fotokopi yang dipegang Ibu Ningrum. BPKB mobil Innova, Pajero, dan 15 truk Fuso. Dan yang paling baru, hasil print foto-foto dari mall tadi siang yang sudah dicetak oleh Darmo dan diselipkan di bawah pintu gudang sore tadi. Aku mengambil map berwarna merah muda. Map yang berisi buku tabungan khusus atas nama Radit yang kubuatkan dulu untuk berjaga-jaga, yang saldonya sengaja kubiarkan kosong melompong. Radit pikir dia memegang kendali karena aku memberinya uang tunai. Dia lupa, uang tunai tidak punya jejak, tapi aset punya nama. Dan semua nama di sertifikat yang berharga di rumah ini adalah Sarni. Aku mengambil spidol permanen hitam. Di atas foto Radit dan Fania yang sedang tertawa makan sushi, aku menulis satu kata dengan huruf kapital tebal. Lekade. Malam ini, biarkan mereka tidur nyenyak di atas kasur empuk yang busanya kubayar. Besok, aku akan mulai menarik sekrup-sekrup penyangga kehidupan nyaman mereka, satu persatu, sampai mereka sadar bahwa istana ini hanyalah tumpukan rongsokan yang bisa kuruntuhkan kapan saja. Besok, Radit akan meminta uang lagi, aku yakin itu. Dan saat itu terjadi, aku akan memberikan sesuatu yang lain. Aku akan memberinya ilusi kemenangan, sambil menyiapkan tali gantungan finansial yang akan mencekiknya perlahan. Selamat tidur, Mas. Nikmati mimpi indahmu tentang jabatan dan wanita cantik. Karena saat kau bangun nanti, duniamu akan mulai berkarat. Siang itu matahari Surabaya terasa seperti sedang menumpahkan lahar panas tepat di atas ubun-ubun. Di hamparan lapak besiku, udara bergetar karena fata morgana panas yang memantul dari tumpukan seng dan rangka baja. Namun, di dalam kontainer kantorku, suhunya sedingin kamar mayat. Di hadapanku duduk Pak Haryo, notaris senior yang biasanya hanya mau ditemui di kantornya yang ber-AC sentral di pusat kota. Hari ini, dia terpaksa datang ke kerajaan rongsokan ini, duduk di kursi lipat plastik, dengan keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya yang botak. Ibu Sarni yakin dengan draft ini? Tanya Pak Haryo, suaranya ragu. Dia mendorong sebuah map batik berisi tumpukan kertas legal paper, ke arahku. Aku mengambil map itu. Tanganku yang masih ada sisa noda oli, sengaja tidak kubersihkan, membalik halaman demi halaman dengan teliti. Yakin, Pak? Kenapa? Ada celah hukum yang bisa mereka pakai untuk lolos. Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari pasal-pasal yang tertulis di sana. Secara teknis, tidak. Ini adalah akta pengakuan utang dengan jaminan fidusia,
Jelas Haryo sambil menyeka lehernya dengan sapu tangan. Tapi klausulnya ini sangat mencekik. Bu. Bunga berjalan 5% per bulan, denda keterlambatan, dan klausul, eksekusi langsung, tanpa pengadilan jika terjadi gagal bayar. Ini biasanya dipakai rentenir kelas kakap untuk menjerat debitur nakal. Ibu mau pakai ini ke suami sendiri? Aku berhenti membaca. Menatap mata Haryo lurus-lurus. Suami saya bukan debitur nakal, Pak. Dia lebih buruk dari itu. Dia adalah maling yang tidur di kasur saya, jawabku datar. Aku mengambil pulpen tinta hitamku. Mas Radit itu PNS. Dia buta hukum bisnis. Dia pikir tanda tangan itu cuma formalitas administrasi. Dia tidak akan baca pasal kecil di halaman 4 yang menyatakan bahwa seluruh aset bergerak dan tidak bergerak yang dibeli selama pernikahan diakui sebagai milik pemberi pinjaman, yaitu saya, jika dia tidak bisa melunasi utang pokoknya. Haryo menelan ludah. Dan ibu akan membuat dia menandatangani ini hari ini. Hari ini dia butuh uang lagi. Firasat pedagang saya tidak pernah salah. Saat seseorang sedang mabuk asmara dan gila jabatan, mereka akan menandatangani apa saja demi menjaga gaya hidupnya tetap berjalan. Aku menandatangani bagianku. Menempelkan materai 10.000 dengan tekanan kuat, seolah sedang menyegel nasib seseorang. Siapkan legalisasinya, Pak. Begitu dia tanda tangan nanti malam, besok pagi akta ini sudah harus terdaftar di Kemenkumham. Saya mau ini punya kekuatan eksekutorial penuh. Haryo mengangguk, membereskan berkas-berkasnya dengan cepat, seolah ingin segera lari dari aura intimidasi yang memenuhi ruangan sempit ini. Baik, Bu. Saya pamit. Udaranya terlalu berat di sini. Bukan udaranya yang berat, Pak, tapi dosa-dosanya. Malam harinya, skenario berjalan persis seperti naskah drama murah yang sudah kuhafal. Radit pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya ditekuk, tapi matanya gelisah. Dia mondar-mandir di ruang tengah, sementara aku pura-pura sibuk menghitung uang receh kembalian belanja sayur di meja makan. Ibu Ningrum sedang tidak ada di rumah, sedang pergi arisan ke rumah kerabatnya. Momen yang sempurna. Tanpa pelindungnya, Radit adalah mangsa yang mudah. Sar, panggilnya akhirnya. Dia duduk di kursi makan di depanku, menatap tumpukan uang receh itu dengan jijik. Kamu ngapain sih ngitung duit receh begitu? Kotor. Banyak kumannya. Uang tetap uang, Mas. 100 perak kalau dikumpul bisa jadi 1 juta. Jawabku santai, terus menyusun koin 500-an menjadi menara kecil. Kenapa, Mas? Kok gelisah? Radit menghela napas panjang. Pancingan kena. Begini, Sar. Soal dana taktis, kemarin itu sudah habis dipakai untuk jamuan makan siang. Nah, masalahnya, ada satu pejabat kunci yang minta oleh-oleh. Dia minta dibelikan tiket liburan ke Bali untuk keluarganya minggu depan. Kalau ini tidak dipenuhi, SK jabatanku bisa ditahan. Aku menahan senyum sinis. Tiket ke Bali untuk keluarga pejabat? Atau tiket bulan madu untukmu dan Fania? Aku sudah melihat riwayat pencarian hotel di Bali di iPad bekas yang dia berikan padaku, yang dia pikir aku terlalu bodoh untuk membuka histori browsernya. Berapa butuhnya, Mas? Tanyaku polos. 25 juta. Cukup kok. Tiket pesawat dan hotel saja. 25 juta. Aku menghentikan hitungan koin. Aku menatapnya dengan wajah prihatin yang dibuat-buat. Mas, uang di brankas tinggal sedikit. Kemarin dipakai bayar spare part truk yang turun mesin. Kalau aku ambil lagi, arus kas lapak bisa macet. Nanti aku nggak bisa gaji karyawan. Wajah Radit berubah panik. Waduh, jangan macet dong. Terus gimana? Aku harus transfer malam ini juga. Sar, tolonglah, ini demi masa depan kita juga. Kalau aku naik jabatan, gajiku naik, tunjangan naik. Nanti uangmu kuganti. Kuganti. Kata keramat yang tidak pernah terwujud selama 7 tahun. Bisa sih, Mas. Aku bisa pakai uang, dana cadangan pajak. Tapi, aku menggantung kalimatku, membiarkan dia mengejar. Tapi apa? Pakai saja dulu. Pajakan masih bulan depan. Desaknya. Masalahnya, konsultan pajakku yang baru ini rewel. Mas,
Dia bilang, setiap uang yang keluar dari pembukuan perusahaan ke rekening pribadi, termasuk ke suami, harus ada bukti tertulisnya. Katanya untuk menghindari audit pencucian uang. Mas tahu kan sekarang pemerintah lagi gencar mengincar rekening gendut PNS. Mendengar kata audit dan pencucian uang, wajah Radit memucat. Ketakutan birokrat korup langsung menyala. Terus aku harus gimana? Aku mengeluarkan map yang ditinggalkan Pak Haryo tadi siang. Map itu terlihat biasa saja, hanya map kertas coklat. Mas cuma perlu tanda tangan ini. Ini cuma formalitas internal perusahaan kok. Semacam bukti pengeluaran kas bon. Supaya kalau orang pajak nanya uangnya kemana, aku bisa tunjukkan kalau uangnya dipakai oleh suami untuk keperluan dinas. Jadi aman, tidak dianggap penggelapan. Radit mengambil map itu. Dia membukanya sekilas. Melihat judulnya, Perjanjian Pengakuan Penggunaan Dana. Isinya apa ini? Kok tebal amat? Tanyanya curiga. Biasalah bahasa notaris. Mas. Berbelit-belit. Intinya cuma menyatakan Mas terima uang dari CV Logam Jaya Abadi. Itu saja. Tanda tangan di sini, sini, dan sini. Aku menunjuk kolom-kolom yang sudah ditempel materai, sengaja membalik halaman dengan cepat melewati pasal-pasal tentang bunga dan sita jaminan. Radit memegang pulpen. Dia menatapku sejenak. Kamu gak lagi ngerjain aku kan, Sar? Aku tertawa kecil, tawa istri bodoh yang penurut. Ngerjain gimana sih, Mas? Mas kan suamiku. Kalau Mas masuk penjara gara-gara audit pajak, siapa yang malu? Aku juga kan? Aku cuma mau melindungi Mas. Kata, melindungi, adalah kunci yang melunakkan egonya. Radit merasa penting, merasa harus dilindungi. Ya sudah. Mana uangnya? Tanda tangan dulu, Mas. Nanti langsung ku transfer. Tanpa membaca satu kalimat pun di pasal 3 yang berbunyi, pihak kedua, Radit, mengakui bahwa seluruh dana yang diterima sejak awal pernikahan hingga tanggal penandatanganan ini adalah utang komersial yang wajib dikembalikan seketika saat ditagih. Radit menggoreskan pena di atas materai. 1 tanda tangan. 2 tanda tangan. 3 tanda tangan. Shred. Bunyi gesekan pena di atas kertas itu terdengar lebih merdu daripada bunyi mesin pres besiku. Itu adalah bunyi leher yang masuk ke dalam jerat tali gantungan. Nah, sudah. Puas? Radit melempar map itu kembali ke meja. Aku tersenyum lebar. Kali ini senyum tulus. Tulus karena kemenangan. Puas sekali, Mas. Terima kasih sudah mengerti administrasi perusahaanku. Aku mengambil ponsel, mentransfer 25 juta rupiah. Sudah masuk, Mas. Selamat bersenang-senang maksudku, selamat melobi pejabat. Radit tersenyum lega melihat saldo bertambah. Dia bangkit berdiri, mencium pipiku sekilas, ciuman yang terasa hambar dan penuh kepalsuan. Kamu memang istri yang pengertian, Sar. Nanti kalau aku sukses, kamu kubelikan emas baru. Dia berlalu ke kamar, mungkin untuk memesan tiket ke Bali. Aku duduk sendirian di ruang makan, menatap map coklat yang kini bernilai miliaran rupiah itu. Mas Radit, kau baru saja menjual kebebasanmu seharga 25 juta perak. Mulai detik ini, setiap baju yang kau pakai, setiap suap nasi yang kau makan, dan setiap inci atap yang menaungimu, secara hukum adalah milikku. Sekarang, aku hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk menarik talinya. Momen di mana kau merasa paling tinggi, agar jatuhnya terasa paling sakit. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Darmo. Bu, info A1. Si pelakor, Vania, baru posting di story Instagram. Dia pamer koper baru. Captionnya, Ready for honeymoon trip with my beau. Lokasinya di tag, Bandara Juanda, besok pagi. Aku membalas singkat, biarkan mereka terbang. Saat mereka mendarat nanti, pastikan, hadiah, dari kita sudah sampai di kantor dinas suamiku. Hadiah itu bukan bunga, tapi salinan anonim dari foto-foto mesra mereka, dikirim langsung ke meja kepala dinas dan inspektorat daerah. Liburan ini akan menjadi liburan terakhirmu sebagai pejabat terhormat, Mas. Pagi itu,
Mobil Innova hitam Radit meluncur keluar dari garasi dengan kepercayaan diri yang memuakan. Dia mengenakan kacamata hitam aviator barunya, melambaikan tangan pada Ibu Ningrum seolah dia adalah selebriti yang hendak tur dunia, bukan suami peselingkuh yang hendak menghamburkan uang istri di Pulau Dewata. "Hati-hati ya, Le. Jangan lupa oleh-oleh kain Bali buat Tante Nani," teriak Ibu Ningrum dari teras, melambai-lambaikan sapu tangan sutranya. Aku berdiri di balik pintu kasa nyamuk, mengunyah roti tawar tanpa selai. Rasanya hambar. Sehambar pernikahanku. Radit bilang dia ada bimbingan teknis di Denpasar selama 4 hari. Surat tugasnya resmi, lengkap dengan kop surat dinas dan tanda tangan basah kepala dinas. Hebat sekali. Dia bahkan memalsukan dokumen negara demi liburan berzina. Kalau saja dia tahu, pemalsuan dokumen itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Begitu mobilnya hilang di tikungan, senyum Ibu Ningrum lenyap. Dia berbalik menatapku dengan tatapan inspektur bangunan. "Sarni, mumpung suamimu tidak ada, bersihkan kamar kerjanya. Debunya sudah tebal. Radit itu alergi debu. Jangan sampai dia pulang nanti bersin-bersin." Istri kok joroknya minta ampun. Perintahnya ketus, lalu melenggang masuk ke kamarnya untuk melanjutkan maraton sinetron pagi. "Baik, Bu," jawabku singkat. Perintah itu adalah musik di telingaku. Kamar kerja Radit adalah satu-satunya ruangan di rumah ini yang haram kumasuki, kecuali untuk menyapu lantai. Laci-lacinya selalu terkunci. Tapi Ibu Ningrum lupa, di dunia besi tua, tidak ada gembok yang tidak bisa dibuka. Sebelum memulai pembersihan di rumah, aku punya satu urusan kecil di luar. Aku berjalan ke halaman belakang, menelepon Darmo. "Pak, kurirnya sudah jalan?" "Sudah, Bu Bos." Naik motor, pakai jaket ojol, helm full face. Barang diantar ke resepsionis kantor dinas provinsi jam 10 tepat. Sesuai instruksi, dokumen rahasia untuk kepala dinas dan inspektorat. Bagus. Pastikan tidak ada CCTV yang merekam wajahnya. Dan pastikan amplop coklat itu terlihat sangat resmi. Amplop itu tidak berisi bom. Isinya jauh lebih destruktif. Di dalamnya ada salinan printout bukti booking hotel bintang 5 di Nusa Dua atas nama Radit dan Fania, disandingkan dengan salinan surat perintah perjalanan dinas, SPPD, Radit yang seharusnya untuk acara di Hotel Melati di Denpasar Kota. Di dunia PNS, selingkuh mungkin bisa dimaklumi oleh sesama bajingan, tapi menyalahgunakan anggaran negara dan memalsukan SPPD, itu adalah dosa yang membuat inspektorat daerah, para anjing penjaga birokrasi, akan menggonggong lapar. Aku tidak perlu Radit dipecat sekarang. Aku hanya butuh dia diawasi. Aku butuh dia merasa tidak nyaman. Aku butuh bisik-bisik di kantin kantor mulai menyebut namanya dengan nada curiga. Setelah memastikan paket hantu itu terkirim, aku kembali masuk ke rumah. Saatnya membersihkan kamar kerja Radit. Aku membawa serta satu set kunci L dan kawat baja tipis yang biasa kupakai untuk membongkar kunci kontak truk rongsokan. Pintu kamar kerja Radit tidak dikunci, tapi laci meja kerjanya terkunci rapat. Klik. Hanya butuh 10 detik. Kunci laci meja kerja birokrat ini kualitasnya menyedihkan, sama seperti integritas pemiliknya. Aku menarik laci itu perlahan. Aroma kertas tua dan rokok menyeruak. Di dalamnya, tumpukan berkas tersusun rapi. Aku memilahnya dengan cepat. Mata pedagangku mencari angka, bukan surat cinta. Mataku tertumbuk pada sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam di bagian paling bawah. Aku membukanya. Isinya adalah daftar tulisan tangan. Setoran kabit, 50 juta, lunas, uang Sarni. Cicilan Fania, 10 juta bulan, Juli, belum. Judi slot, minus 150 juta, hutang ke Bank Togar, jatuh tempo bulan depan. Aku terdiam. Minus 150 juta. Jadi, Radit bukan hanya peselingkuh dan penipu anggaran. Dia juga pejudi yang kalah. Pantas saja dia selalu butuh uang tunai mendadak. Dana taktis, jamuan tamu, biaya lobi, semua itu hanyalah istilah halus untuk menutup lubang kekalahannya di meja judi online. Aku memotret halaman buku itu dengan ponselku. Bukti baru. Utang judi. Ini akan sangat berguna nanti jika aku butuh alasan untuk membatalkan hak asuh anak. Jika kami punya anak.
Untungnya, rahimku cukup cerdas untuk tidak menerima benih dari pria seperti dia. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama, suamiku, muncul di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya. Suaraku kubuat serak, seolah baru bangun tidur. Halo, Mas? Kenapa telepon? Bukannya lagi bimtek? Sarni. Suara Radit terdengar panik, bercampur dengan suara deburan ombak dan musik chill out kafe pantai di latar belakang. Kartu kredit tambahanku kenapa declinet? Aku lagi mau bayar seafood di Jimbaran nih. Malu-maluin banget. Kasirnya bilang transaksinya ditolak bank. Aku tersenyum lebar tanpa suara. Tentu saja ditolak. 10 menit yang lalu, aku menelepon call center bank prioritas, di mana aku adalah nasabah VVIP karena saldo deposito perusahaanku, dan meminta mereka memblokir kartu tambahan atas nama Radit dengan alasan aktivitas mencurigakan di luar kota. Loh? Masak sih? Mas? Tadi pagi aku pakai belanja sayur di pasar bisa kok. Dustaku santai. Tentu saja bisa, kartuku berbeda dengan kartunya. Jangan bodoh. Pasar mana pakai kartu kredit platinum? Cepat telepon bank sekarang. Buka blokirnya. Fania, maksudku, Pak Kepala Bidang sudah nungguin di meja. Hampir saja dia keceplosan. Fania pasti sedang cemberut di sebelahnya, karena makan siangnya terancam gagal bayar. Waduh, Mas. Aku nggak ngerti cara telepon bank. Nanti ditanya PIN, ditanya nama ibu kandung, aku suka lupa. Lagian ini kan hari Sabtu, Mas. Bank tutup. Call center buka 24 jam, Sarni. Dasar wanita gaptek. Ya ampun, aku bisa gila punya istri sebodoh kamu. Radit memaki-maki, tapi aku bisa mendengar nada ketakutan di suaranya. Gengsinya sedang dipertaruhkan di depan selingkuhannya. Coba Mas pakai uang tunai yang kemarin ku transfer. Kan ada 25 juta, saranku polos. Itu sudah kepakai buat bayar hotel dan tiket. Sisanya pas-pasan. Ah, sudahlah. Nggak guna ngomong sama kamu. Klik. Sambungan diputus. Aku meletakkan ponsel di meja kerja Radit, tepat di atas buku catatan utang judinya. Rasakan itu, Mas. Rasakan bagaimana rasanya punya uang tapi tidak bisa dipakai. Rasakan malunya saat kartu saktimu menjadi sepotong plastik tidak berguna di depan wanita yang kau puja. Sore harinya, saat aku sedang menyapu halaman depan, masih dengan daster dan sapu lidi, sebuah mobil dinas plat merah berhenti di depan pagar. Seorang pria berseragam PNS turun. Aku mengenalinya. Itu Pak Budi, staf tata usaha di kantor Radit. Wajahnya tegang. Sore, Bu Sarni, sapanya kaku. Dia tidak berani menatap mataku, mungkin risih melihat penampilanku yang kucel. Sore, Pak Budi. Cari Mas Radit? Mas Radit lagi tugas luar kota. Jawabku ramah sambil menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Iya Bu. Saya tahu. Saya disuruh orang inspektorat mengantar surat panggilan. Tapi karena Pak Radit tidak bisa dihubungi ponselnya, saya diminta titip ke rumah. Pak Budi menyerahkan amplop putih tertutup rapat. Di sudut kanan atas ada stempel merah. Segera rahasia. Surat apa ini, Pak? Masalah serius? Tanyaku dengan wajah cemas yang dibuat-buat. Saya kurang tahu detailnya, Bu. Tapi sepertinya terkait klarifikasi perjalanan dinas. Mohon disampaikan ke Pak Radit supaya menghadap hari Senin pagi jam 8. Tidak boleh diwakilkan. Baik, Pak. Nanti saya sampaikan kalau beliau pulang. Pak Budi buru-buru pamit, seolah rumah ini menularkan penyakit sial. Aku menimang amplop itu di tangan. Senin pagi, Radit baru akan mendarat dari Bali hari Minggu malam. Dia akan pulang dengan tubuh lelah, dompet kosong, dan hati kesal karena liburannya dirusak oleh kartu kredit yang macet. Dan Senin pagi, sarapan pertamanya bukan nasi goreng buatanku, melainkan interogasi di ruang inspektorat tentang kenapa dia check-in di Hotel Bintang 5 bersama seorang wanita saat seharusnya dia duduk di kursi pelatihan. Yang sebenarnya sudah kugali lebih dalam lagi. 100 juta itu setara harga 2 truk engkel bekas. Mas, kataku pelan, seolah sedang menghitung rugi laba. Uang di brankas tidak sebanyak itu sekarang. Tapi,
Aku bisa jual salah satu aset tanah di pinggiran kota. Cuma butuh waktu. Jangan lama-lama. Besok pagi aku harus menghadap. Sar, gadaikan saja sertifikat rumah ini. Atau apalah. Kamu kan pintar cari duit. Radit mengguncang lututku. Aku tersenyum tipis. Ikan besar sudah memakan kail sampai ke usus. Begini saja, Mas. Besok pagi, Mas berangkat ke kantor seperti biasa. Hadapi dulu panggilannya. Lihat situasinya. Kalau mereka minta uang, Mas bilang sedang disiapkan. Jangan langsung kasih, nanti dikira nyogok terang-terangan. Sorenya, aku siapkan uangnya. Kamu serius mau bantu aku? Tanya Radit, air mata buaya menggenang di pelupuk matanya. Tentu saja, Mas. Kamu kan suamiku. Tulang punggung keluarga, jawabku. Tulang punggung yang sudah osteoporosis dan sebentar lagi patah. Terima kasih, Sar. Terima kasih. Radit memeluk kakiku, mencium lututku yang tertutup daster. Kamu penyelamatku. Ibu benar, kamu memang istri yang berbakti. Dia bahkan tidak sanggup memujiku tanpa membawa nama ibunya. Sudah, Mas. Istirahat. Besok perang, kataku, melepaskan pelukannya. Radit bangkit, berjalan tertatih ke kamar mandi. Ibu Ningrum masih sesenggukan di sofa. Sarni. Panggil Ibu Ningrum pelan. Radit benar-benar bisa dipenjara? Bisa, Bu. Kalau tidak ada uang pelicin, jawabku dingin. Jadi, sebaiknya Ibu mulai hemat. Jangan beli kebaya baru dulu. Uangnya mau dipakai buat nyelamatin leher anak Ibu. Ibu Ningrum terdiam, wajahnya pias. Ancaman kemiskinan lebih menakutkan baginya daripada ancaman neraka. Malam itu, saat Radit tidur gelisah di sampingku, mengigau memanggil nama Fania dalam tidurnya. Aku tidak tidur. Aku membuka ponsel Nokiaku di bawah selimut. Pak Darmo, besok pagi standby di depan kantor dinas. Bawa kamera yang zoomnya bagus. Kalau ada keributan atau Radit dibawa mobil petugas, foto yang jelas. Dan satu pesan lagi untuk Pak Haryo, notarisku. Siapkan akta jual beli, AJB, untuk tanah dan bangunan rumah yang saya tempati sekarang. Masukkan ke dalam map yang sama dengan perjanjian utang kemarin. Besok sore, saya akan beli rumah mertua saya sendiri dengan harga diskon, anak durhaka. Radit berpikir 100 juta itu uang suap untuk inspektorat. Dia salah. 100 juta itu adalah harga yang dia tetapkan sendiri untuk menjual satu-satunya aset tersisa yang dibanggakan ibunya, rumah warisan leluhur ini. Besok, Radit tidak akan menyuap siapapun. Karena bukti yang kukirimkan terlalu kuat untuk disuap. Besok, dia hanya akan menggali lubang kuburnya sendiri, dan aku akan berdiri di atasnya, siap menimbun tanah. Selamat datang di neraka birokrasi, Mas. Senin pagi itu, aroma uang tunai mengalahkan aroma kopi di ruang tamu. Di atas meja jati, aku meletakkan 10 ikat uang pecahan 100.000 berwarna merah menyala. 100 juta rupiah. Tumpukan kertas yang bagi sebagian orang adalah impian, tapi bagiku hanyalah omzet 2 hari lelang tembaga. Di seberang meja, Radit dan Ibu Ningrum menatap tumpukan uang itu seperti orang yang terdampar di gurun melihat oase. Mata mereka lapar, tapi juga ketakutan. Ini uangnya, Mas, kataku, memecah keheningan. 100 juta. Tunai. Cukup untuk membungkam mulut siapapun di inspektorat, kalau Mas pintar bicaranya. Radit mengulurkan tangan gemetar hendak menyentuh uang itu. Eits, tunggu dulu. Aku menahan tumpukan itu dengan telapak tanganku yang kasar. Aku mengeluarkan map biru dari bawah meja. Bukan map coklat sembarangan. Ini adalah map notaris resmi dengan logo Garuda emas di sampulnya. Di dalamnya, Pak Haryo sudah menyiapkan dokumen paling sakral. Akta jual beli, AJB, dan surat kuasa jual mutlak. Tanda tangan dulu, Mas. Dan Ibu juga harus tanda tangan sebagai saksi dan ahli waris pemilik sertifikat asli. Radit mengerutkan kening, membaca judul dokumen itu. Akta jual beli? Sar, kamu gila? Aku minta pinjaman, bukan jual rumah. Ini rumah warisan Bapak. Mana bisa dijual begitu saja? Ibu Ningrum ikut histeris. Sarni,
Kamu mau mengusir kami? Dasar menantu kurang ajar. Kamu memanfaatkan kesempitan suamimu untuk merampok harta kami. Aku menatap mereka dengan sorot mata sedingin baja beku. Aku tidak gentar. Posisi tawar ada di tanganku. Siapa yang mau mengusir? Ini cuma pegangan, Bu. Jaminan. Namanya juga utang besar. Di dunia bisnis, tidak ada pinjaman 100 juta tanpa agunan. Kalau Mas Radit berhasil lolos dari inspektorat dan bisa kembalikan uangnya, kertas ini saya robek. Rumah tetap jadi milik ibu. Aku berbohong. Di dalam hukum, sekali AJB ditandatangani di hadapan notaris, atau kuasanya, kepemilikan berpindah. Tidak ada istilah, batal karena lunas, jika tidak ada perjanjian terpisah. Dan perjanjian itu tidak ada di map ini. Tapi, Radit ragu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku melirik jam dinding. Pukul 7.15. Mas, waktu berjalan. Inspektorat buka jam 8. Kalau Mas telat datang, mereka akan anggap Mas mangkir. Surat perintah penahanan bisa turun hari ini juga. Pikirkan, Mas. Lebih sayang rumah tua yang gentengnya bocor ini, atau sayang badan Mas mendekam di sel penjara bersama maling ayam? Radit menelan ludah. Bayangan penjara, tidur di lantai dingin, makan nasi cadong, dan kehilangan status PNS adalah teror psikologis yang efektif. Dia menatap ibunya. Bu, tanda tangan saja ya. Nanti Radit cari uang gantinya. Radit janji. Ini cuma sementara, daripada Radit di penjara. Ibu Ningru menangis, air matanya melunturkan bedak tebalnya. Dia menatap sekeliling ruang tamu, menatap foto almarhum suaminya di dinding. Keangkuhan ningratnya runtuh di hadapan realitas hukum pidana. Ya Gusti, nasibku kok begini? Ratapnya, tapi tangannya meraih pulpen yang kusodorkan. Dengan tangan gemetar, Ibu Ningru membubuhkan tanda tangan di atas materai. Disusul Radit. Shred, shred. Suara goresan pena itu terdengar sangat indah. Lebih indah dari suara mesin penghitung uang. Itu adalah suara perpindahan kekuasaan. Detik ini, secara de facto, rumah mewah bergaya kolonial ini, beserta tanah seluas 500 meter di pusat kota, telah menjadi milik Sarni, si tukang rongsok. Nilai aset, 5 miliar. Modal akuisisi, 100 juta. Profit, 4.900%. Transaksi terbaik dalam hidupku. Nah, gitu dong, kataku, menarik map itu cepat dan menyimpannya ke dalam tasku. Aku mendorong tumpukan uang itu ke arah Radit. Bawa uangnya. Selamat berjuang, Mas. Aku doakan sukses negosiasinya. Radit memasukkan uang itu ke dalam tas kerjanya dengan panik, tidak sempat menghitung lagi. Dia mencium tangan ibunya, mengabaikanku, lalu berlari keluar menuju mobil Innovanya. Ibu Ningrum masuk ke kamar, membanting pintu. Mungkin mau menangisi nasibnya yang harus menggadaikan harga diri leluhur kepada menantu yang dia benci. Aku duduk tenang, menyeduh kopi hitam, menunggu laporan pandangan mata dari mata-mata di lapangan. Pukul 10 pagi. Ponselku bergetar. Sebuah foto masuk dari nomor Pak Darmo. Foto itu diambil dari celah jendela ruang tunggu kantor inspektorat. Kualitasnya cukup jelas. Di dalam ruangan kaca itu, Radit duduk dengan posisi tubuh membungkuk, layu. Di hadapannya, 3 orang pemeriksa berseragam dinas menatapnya tajam. Di atas meja, amplop coklat, uang 100 juta dariku, tergeletak terbuka. Tapi bukan itu yang membuatku tersenyum. Di sudut ruangan, duduk seorang wanita yang sedang menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya dengan tisu. Rambutnya burgundi, gaun merah marun. Fania. Rupanya inspektorat bekerja cepat. Mereka tidak hanya memanggil Radit, mereka juga memanggil saksi kunci yang namanya tercantum dalam manifest penerbangan dan bukti hotel yang kukirimkan. Ponselku berdering. Darmo menelepon. Lapor, Bu Bos. Situasi panas. Ceritakan, perintahku sambil menyeruput kopi. Tadi Pak Radit coba taruh amplop uang itu di meja ketua tim pemeriksa. Katanya, uang partisipasi. Tapi Pak Ketua malah marah besar. Bu,
Gebrak meja. Katanya itu gratifikasi dan percobaan penyuapan. Bodoh, gumamku. Menyuap pemeriksa saat ada saksi lain di ruangan adalah bunuh diri. Terus si pelakor itu, si Mbak Fania, dia nyanyi, Bu. Dia bilang dia dipaksa ikut ke Bali. Dia bilang Pak Radit yang memalsukan semua dokumen, dia nggak tahu apa-apa. Dia ngaku korban manipulasi atasan. Dia cuci tangan, Bu. Aku tertawa kecil. Tentu saja. Pelakor itu ada karena uang. Saat uang jadi masalah, cinta melayang, logika bertahan hidup yang bicara. Fania tidak mau karirnya sebagai honorer atau staf humas hancur demi pria yang kartu kreditnya declinet. Terus sekarang gimana? Pak Radit lemas, Bu. Kayak ayam sakit. Tadi saya dengar dari Satpam Dalam, Pak Radit langsung dikasih surat skorsing sementara sambil menunggu proses sidang kode etik. Dan uang 100 juta itu disita sebagai barang bukti percobaan suap. Bingo. Uang 100 juta itu hilang. Aset rumah sudah berpindah tangan. Karir hancur. Selingkuhan berkhianat. Dalam satu pagi, Radit kehilangan segalanya. Uang, milikku, rumah, milikku, jabatan, dan kekasih. Bagus, Darmo. Kamu boleh pulang. Jangan sampai ketahuan. Aku menutup telepon. Aku berjalan mengelilingi rumah ini. Meraba dinding-dindingnya. Mengusap pilar betonnya. Rumahku, bisikku. Sekarang kamu benar-benar rumahku. Siang harinya, Radit pulang lebih cepat. Bukan dengan mobil Innova. Dia pulang naik taksi online. Mobil Innovanya mungkin ditahan di kantor sebagai aset dinas yang sedang disengketakan, atau dia terlalu gemetar untuk menyetir. Dia masuk rumah dengan wajah mayat hidup. Tatapannya kosong. Dia berjalan melewati aku yang sedang menyapu ruang tamu, seolah aku tidak ada. Mas, panggilku. Gimana? Beres? Radit berhenti. Dia menoleh perlahan. Matanya merah, bengkak. Uangnya disita. Suaranya parau, seperti gesekan logam berkarat. Mereka tidak mau terima. Mereka malah jadikan itu bukti suap. Fania mengkhianatiku, Sar. Dia bilang aku memaksanya. Aku menutup mulut dengan tangan, pura-pura kaget setengah mati. Astaga, jahat sekali wanita itu. Padahal Mas sudah belikan dia tas mahal. Terus gimana nasib Mas? Aku diskors. Gajiku di stop mulai bulan depan. Tunjangan hilang. Radit ambruk ke lantai, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang permennya direbut paksa. Rumah ini gimana? Sar? Kita sudah tanda tangan jual beli tadi pagi. Uangnya hilang. Rumah hilang. Aku habis. Sar? Habis. Ibu Ningrum keluar kamar, mendengar raungan anaknya. Begitu mendengar kata, rumah hilang, dia menjerit histeris dan pingsan di ambang pintu. Aku berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Suami meraung di lantai, mertua pingsan di pintu. Drama tragedi yang sempurna. Tapi aku tidak merasa kasihan. Sedikit pun tidak. Aku berjalan mendekati Radit, berjongkok di sebelahnya, dan menepuk bahunya pelan. Tenang, Mas. Tenang. Masih ada aku, bisikku lembut. Radit menatapku dengan harapan terakhir. Kamu bisa bantu aku lagi kan? Sar, kamu punya uang lagi kan? Kita tebus rumahnya kembali? Kita sewa pengacara mahal? Aku tersenyum. Senyum yang kali ini tidak lagi kusembunyikan. Senyum dingin, penuh perhitungan, senyum sang ratu besi tua. Mas lupa? Tanyaku pelan. Uangku kan uang rongsok. Uang bau. Mas bilang sendiri, tangan kuli ini tidak pantas mencampuri urusan priai. Aku berdiri, meninggalkan dia yang terpaku mencerna kalimatku. Mulai hari ini, Mas Radit istirahat saja di rumah. Toh rumah ini sekarang milikku. Anggap saja Mas sedang menumpang di rumah majikan baru. Aku melangkah ke dapur, mengambil pisau daging besar. Aku perlu memotong ayam untuk makan malam. Makan malam perayaan. Bunyi pisau menghantam talenan kayu bergema di seluruh rumah yang sunyi itu. Tak. Setiap potongannya adalah konfirmasi,
Penindasan telah berakhir. Eksekusi telah dimulai. Pagi pertama setelah jatuhnya Raja Minyak, di rumah ini terasa hening, namun mencekam. Biasanya, pukul 6 pagi, rumah ini sudah riuh dengan suara Ibu Ningrum yang mengomel soal debu di bufet atau Radit yang berteriak mencari kaos kakinya yang sebelah. Hari ini, sunyi. Seperti kesunyian di lapak besi tuaku setelah jam kerja usai, hanya ada sisa-sisa material tak berguna yang menunggu giliran masuk mesin peleburan. Aku bangun pukul 5, seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak menuju dapur untuk mengiris bawang atau merebus ayam kampung pesanan ibu mertua. Aku mandi dengan santai, menggunakan sabun cair mahal milik Radit yang biasanya dilarang ku sentuh. Wanginya woody dan maskulin, menempel di kulitku, menghapus bau oli yang selama ini menjadi identitasku. Setelah itu, aku mengenakan kemeja putih bersih yang kusetrika licin, kemeja kerjaku untuk bertemu klien korporat, bukan kemeja flanel kucel untuk di lapak. Aku memadukannya dengan celana bahan hitam dan riasan wajah tipis namun tegas. Aku keluar kamar, berjalan menuju ruang makan. Radit dan Ibu Ningrum sudah duduk di sana. Wajah mereka bengkak, mata sembab. Radit mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek, seragam resmi bagi pria pengangguran yang baru saja kehilangan jabatannya. Ibu Ningrum masih memakai daster kemarin, rambut sanggulnya acak-acakan. Mereka duduk diam di depan meja makan yang kosong. Piring telungkup. Gelas kosong. Begitu melihatku keluar dengan pakaian rapi, mata Ibu Ningrum membelalak. "Sarni, jam berapa ini? Kenapa meja masih kosong?" Semburnya, refleks kebiasaan lama yang belum hilang. "Kamu mau kami mati kelaparan? Radit lagi stres, butuh asupan gizi. Cepat masak." Aku tidak menjawab. Aku berjalan tenang menuju kepala meja, kursi yang biasanya diduduki Radit. Aku menarik kursi itu, bunyi kakinya berdecit di lantai marmer, lalu duduk dengan kaki disilang. "Sarni, kamu tuli ya? Ibu suruh masak," teriak Ibu Ningrum lagi, suaranya parau. Aku menatapnya. Tatapan datar tanpa emosi. Lalu aku mengambil ponselku, membuka aplikasi pesan antar makanan. Aku mau pesan bubur ayam spesial dari restoran di jalan utama. Pakai ati ampela dan telur pitan. "Kalian mau?" tanyaku santai, mataku tetap fokus ke layar ponsel. Radit mengangkat kepala, bingung dengan perubahan nada bicaraku. Kamu tidak masak?" "Tidak," jawabku singkat. "Gas habis. Dan aku malas beli. Lagi pula, mulai hari ini, catering harian di rumah ini sudah ditutup permanen karena defisit anggaran." "Apa maksudmu defisit anggaran?" hardik Radit. "Kamu kan punya uang. Kemarin kamu kasih 100 juta tunai." "Uang yang Mas berikan cuma-cuma ke meja inspektorat," potongku tajam. "Itu uang perusahaan, Mas." Mas menghilangkannya dalam sekejap. Sekarang, neraca keuanganku merah. Jadi, aku harus efisiensi. Termasuk efisiensi memberi makan benalu. Kata benalu menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Wajah Ibu Ningrum memerah padam. "Kurang ajar. Kamu sebut suamimu dan mertuamu benalu? Di rumah kami sendiri?" Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Aku merogoh tas kerjaku yang kuletakkan di lantai, mengeluarkan map biru notaris yang kemarin mereka tanda tangani. Aku membukanya, mengambil salinan akta jual beli, AJB, dan sertifikat hak milik yang kini sudah ditempeli stiker notaris sebagai tanda dalam proses balik nama. Bra, aku melempar berkas itu ke tengah meja, tepat di depan piring kosong mereka. "Baca, Bu. Baca yang teliti, Mas Radit, perintahku." Radit mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya memindai baris demi baris. Wajahnya semakin pucat saat membaca pasal tentang peralihan hak mutlak. Ini kan cuma jaminan, Sar," cicit Radit. "Kamu bilang kemarin ini cuma pegangan kalau aku tidak bisa bayar utang." "Betul. Dan faktanya, Mas tidak bisa bayar, kan? Uangnya disita. Gaji Mas di stop. Mas punya uang 100 juta sekarang untuk menebus kertas ini?" tanyaku menantang. Radit terdiam. Dia melirik dompetnya yang tergeletak di meja. Kosong. Bahkan kartu kreditnya sudah menjadi sampah plastik. "Nah,
Karena Mas tidak punya uang, maka klausul eksekusi langsung berlaku. Sejak tanda tangan kemarin pagi, rumah ini, tanah, bangunan, dan segala isinya adalah aset milik CV Logam Jaya Abadi. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap mata Ibu Ningrum yang terbelalak horor. Jadi, koreksi sedikit, Bu. Ini bukan rumah Ibu lagi, ini rumah saya. Kalian berdua di sini statusnya adalah penumpang yang kebetulan saya berikan belas kasihan untuk menginap semalam. Ibu Ningrum memegang dadanya, napasnya tersengal. Kamu iblis. Sarni, kamu menipu kami. Radit, lakukan sesuatu. Pukul dia. Usir dia. Radit tidak bergerak. Dia tahu dia kalah. Di atas kertas hitam putih bermaterai, hukum tidak memihak pada air mata janda ningrat, hukum memihak pada pemilik sertifikat. Radit tidak bisa mengusir pemilik rumah. Bu, jawabku dingin. Justru sebaliknya. Saya yang punya hak mengusir kalian. Hening. Ketakutan nyata mulai merayap di wajah mereka. Bayangan terusir dari rumah mewah ini dan harus tidur di kolong jembatan atau rumah susun kumuh adalah teror terbesar bagi mereka. Tapi aku tidak sejahat itu. Lanjutku, memecah ketegangan, memberikan sedikit harapan palsu. Saya pebisnis profesional. Saya tidak membuang aset begitu saja, meskipun aset itu tidak produktif. Aku mengeluarkan selembar kertas lagi dari tas. Kertas yang baru kucetak tadi malam di printer kantor. Tagihan sewa biaya hidup. Mulai hari ini, kita terapkan sistem profesional. Kalian boleh tinggal di sini, tapi ada aturannya. Aku menyodorkan kertas itu. Sewa kamar utama, AC 3 juta rupiah bulan. Sewa kamar belakang, non-AC 1 juta rupiah bulan. Makan, 3x sehari, menu standar 50.000 rupiah orang hari. Listrik air, sesuai meteran, token. Jasa cuci gosok, ditiadakan, mandiri. Silakan dipilih, kataku santai. Karena Mas Radit sedang tidak punya penghasilan, dan Ibu juga tidak punya pensiunan, saya sarankan kalian pindah ke kamar belakang. Kamar utama akan saya jadikan kantor cabang CV Logam Jaya Abadi. AC-nya boros. Kamar belakang, jerit Ibu Ningrum. Itu kamar pembantu. Kamar Mbak Yati. Sempit. Panas. Bau apek. Mbak Yati sudah saya berhentikan tadi pagi dan saya beri pesangon besar. Kamarnya kosong. Cukup untuk 2 orang kalau kasurnya diganti karpet. Jawabku. Mas Radit, aku beralih ke suamiku yang masih membisu. Gimana? Setuju? Atau mau angkat kaki sekarang? Silakan. Pintu terbuka lebar. Tapi ingat, di luar sana, orang-orang sedang membicarakan skandal korupsimu. Di sini, setidaknya kamu aman dari wartawan. Radit meremas rambutnya, frustrasi. Dia terjebak. Keluar rumah berarti menghadapi dunia yang menghakiminya. Tetap di sini berarti menjadi budak di rumah sendiri. Kamu tega, Sar, desisnya. Aku suamimu. Suami yang menjual tanah ibunya demi menutupi utang judi dan biaya selingkuh. Koreksiku tajam. Jangan bicara soal tega, Mas. Bicara soal angka. Aku berdiri. Pesanan bubur ayamku sudah sampai di depan, dititipkan di pagar. Pikirkan baik-baik tawaran saya. Saya beri waktu sampai jam 12 siang. Kalau setuju, pindahkan barang-barang kalian ke kamar belakang. Kalau tidak, saya panggil Satpol PP untuk pengosongan lahan. Aku berjalan menuju pintu, tapi berhenti sejenak. Aku menunjuk ke arah lemari dapur. Oh iya, kalau lapar, di lemari atas ada mie instan kadaluarsa 2 hari. Masih aman dimakan kok. Gratis. Anggap saja komplimentari dari manajemen baru. Aku melangkah keluar, mengambil bubur ayam panas yang uapnya mengepul harum. Aku duduk di teras depan, menikmati sarapan mahalku sendirian, sambil mendengarkan suara tangisan Ibu Ningrum yang pecah di ruang makan. Suara tangisan itu terdengar seperti musik klasik di telingaku. Aku mengeluarkan ponsel Nokiaku lagi. Menelepon Darmo. Mo, kirim 2 anak buah ke rumah. Bawa karung goni. Siap, Bu. Buat apa?
Buat angkut baju-baju bermerek dan keramik kristal di ruang tengah. Kita jual loakan. Lumayan buat nambah modal beli besi. Barang-barang itu tidak cocok ada di rumah pelayan. Hari ini, istana marmer ini resmi berubah fungsi. Bukan lagi hunian priai, tapi asrama pekerja. Dan mandornya adalah aku. Selamat datang di realita, Mas Radit. Di sini, harga dirimu dihitung per kilogram, dan saat ini, timbangannya menunjukkan angka 0. 3 hari telah berlalu sejak kudeta di meja makan. 3 hari yang cukup untuk mengubah seorang pangeran menjadi pengemis di rumahnya sendiri. Rumah ini sekarang terbagi menjadi 2 dunia yang kontras. Bagian depan, ruang tamu, ruang tengah, dan kamar utama adalah wilayah kekuasaanku. Udaranya sejuk oleh AC yang menyala 24 jam, lantainya bersih mengkilap, dan aroma kopi Arabica segar selalu tercium di pagi hari. Sementara itu, wilayah belakang, dapur kotor, area cuci, dan 1 kamar sempit bekas pembantu adalah ghetto baru bagi Radit dan Ibu Ningrum. Aku berdiri di balik pintu kaca yang memisahkan ruang tengah dan area belakang. Pintu itu kini kugembok dari sisi dalam. Kaca film gelap yang baru kupasang membuat aku bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihatku. Seperti mengamati tikus laboratorium dalam kotak kaca. Pemandangan di sana menyedihkan, tapi memuaskan secara artistik. Radit sedang duduk di dingklik kayu kecil di dekat mesin cuci. Dia hanya memakai celana pendek kolor yang karetnya sudah longgar dan kaos kutang yang bolong di ketiak. Kemeja dinas dan jas mahalnya sudah tidak terlihat lagi. Mungkin tertumpuk di dalam koper yang menjejali kamar sempit itu. Wajahnya yang dulu klimis kini ditumbuhi brewok kasar yang tidak terawat. Udara Surabaya hari ini mencapai 34 derajat Celcius. Di area belakang yang atapnya seng tanpa plafon, suhunya mungkin mendekati 40 derajat. Kipas angin kecil yang berputar di sudut ruangan hanya mengaduk udara panas, tidak mendinginkan apapun. Ibu Ningrum terbaring di atas tikar pandan yang digelar di lantai dapur. Dia menolak tidur di kamar bekas Mbak Yati karena katanya, bau keringat orang miskin. Padahal sekarang aroma tubuhnya sendiri sudah mulai mendekati aroma itu. Dia mengipasi dirinya dengan potongan kardus bekas mie instan. Matanya menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba dengan tatapan kosong. Panas. Radit, Ibu haus. Beli es teh, rintih Ibu Ningrum. Suaranya lemah, kehilangan daya ledak ningratnya. Radit menoleh dengan tatapan garang. Pakai uang apa, Bu? Uang di dompetku tinggal 20.000. Itu buat beli rokok nanti malam. Rokok terus. Ibumu ini dehidrasi. Minta air es sama Sarni di kulkas depan. Ibu gila? Pintu dikunci. Kalau aku ketuk-ketuk, nanti dia kasih tagihan lagi. Kemarin saja aku minta air galon 1 gelas, dia catat sebagai utang 5.000 perak. Aku tersenyum di balik kaca. Benar. Aku menerapkan sistem vending machine manual. Tidak ada yang gratis. Kapitalisme mengajarkan bahwa kelangkaan menciptakan nilai, dan saat ini, air dingin adalah komoditas paling bernilai bagi mereka. Tiba-tiba, suara deru mesin diesel meraung di depan rumah. Aku berjalan santai membuka pintu depan. 2 truk Fuso berwarna kuning butut dengan bak terbuka penuh muatan masuk mundur ke halaman rumah mewah ini. Roda-roda besarnya melindas rumput gajah mini yang dulu dirawat Ibu Ningrum dengan penuh cinta. Asap knalpot hitam mengepul, menodai pilar-pilar putih gaya Romawi di teras. Darmo melompat turun dari kabin truk. Siang, Bu Bos. Sesuai pesanan, 5 ton besi siku bekas bongkaran pabrik gula. Teriaknya, suaranya menggelegar mengalahkan suara burung perkutut peliharaan almarhum bapak mertua. Bagus, Mo. Tumpuk di garasi carport. Mobil Innovanya keluarkan saja, parkir di pinggir jalan. Garasi ini sekarang jadi gudang sortir A, perintahku. Siap. Woi, anak-anak, turunkan. Jangan takut lecet keramiknya. Keramik bisa diganti, besi lebih mahal. Para kuli angkut bertelanjang dada mulai bekerja. Mereka melempar batangan-batangan besi berkarat itu ke lantai carport yang berlapis batu alam andesit. Terang, bruk, klitik. Suara logam beradu dengan batu menciptakan simfoni kehancuran yang bising. Debu karat beterbangan, menempel di dinding, di jendela, dan masuk ke celah-celah ventilasi.
Dari arah belakang, terdengar gedoran pintu kaca. Radit muncul. Wajahnya menempel di kaca, matanya melotot horor melihat istananya diubah menjadi lapak rongsokan. Aku membuka kunci pintu kaca itu perlahan, membiarkan dia keluar sedikit ke area transisi. "Sarni, kamu gila ya?" teriak Radit, suaranya serak kalah oleh suara truk. "Itu carport mahal. Batu alam itu impor dari Italia. Kenapa kamu tumpuk besi karatan di situ? Tetangga bisa lihat." "Malu, Sar, malu." Aku menatapnya sambil melipat tangan di dada. Aku memakai masker medis untuk menutupi hidung dari debu, kemewahan yang tidak dimiliki Radit. "Malu sama siapa, Mas? Tetangga? Tetangga sudah tahu kalau kamu diskors dari kantor karena kasus korupsi dan perzinahan. Berita di koran lokal pagi ini sudah memuat inisialmu, oknum pejabat R diduga palsukan SPPD. Jadi, besi tua ini justru menolongmu. Orang akan mengira rumah ini sudah dijual ke pengepul besi, jadi mereka tidak akan menyangka kamu masih bersembunyi di sini seperti tikus." Wajah Radit pias. "Berita, sudah masuk koran?" Halaman 4. Kolom kriminal. "Mau baca? Biaya sewa koran Rp2.000 per jam." Radit mundur selangkah, kakinya lemas. "Dan soal batu alam Italia itu," lanjutku, menunjuk lantai garasi yang kini mulai retak tertimpa besi. "Itu asetku. Terserah aku mau pakai buat apa. Daripada nganggur cuma buat parkir mobil kreditan yang macet, mending jadi gudang. Sewa gudang di luar mahal, Mas. Efisiensi." Radit menatap para kuli yang bekerja kasar. Salah satu kuli, pria bertato naga di lengan, menyeringai ke arah Radit. Dia mengenali Radit sebagai suami bos, yang dulu sering memandang jijik padanya saat datang ke lapak. "Woi, Pak Radit. Sehat, Pak? Sini bantuin angkat. Lumayan buat ngelatih otot, biar nggak lemes kayak pejabat korup." Ledek kuli itu disambut tawa membahana teman-temannya. Wajah Radit merah padam. Penghinaan ini lebih tajam daripada pisau. Dia, Radit sang priai, diledek oleh kuli panggul di rumahnya sendiri. Dia berbalik menatapku, matanya berkaca-kaca penuh kebencian dan ketidakberdayaan. Kamu benar-benar menikmati ini ya, Sar? Kamu dendam karena aku selingkuh? Kamu mau menghancurkan mentalku?" "Dendam?" Aku tertawa kecil. "Mas, dendam itu emosional. Ini bisnis. Aku cuma memaksimalkan potensi aset. Rumah ini luas, strategis. Sayang kalau cuma dipakai untuk memelihara gengsi." Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan selembar uang Rp50.000 berwarna biru. "Ngomong-ngomong, Mas, daripada Mas bengong nontonin orang kerja dan bikin ibu dehidrasi, saya ada tawaran kerja. Freelance." Radit menatap uang biru itu. Jakunnya naik turun. Dia lapar. Aku tahu stok mie instan kadaluarsa di lemari belakang sudah habis tadi pagi. "Kerja apa?" tanyanya lirih. Harga dirinya sudah setipis tisu toilet basah. "Itu," aku menunjuk tumpukan baut dan mur berkarat yang tercecer dari truk. Baut-baut itu harus disortir berdasarkan ukuran. 12 mili, 14 mili, dan 17 mili. Pisahkan yang dratnya masih bagus dan yang sudah dol. Upahnya Rp50.000 per karung. Radit menatap tumpukan baut kotor itu. Tangan halusnya gemetar. Kamu suruh aku jadi kuli sortir." "Bukan kuli, Mas. Staf logistik junior." "Keren kan namanya? Lumayan loh, Rp50.000 bisa buat beli nasi padang 2 bungkus plus es teh manis buat ibu. Atau Mas mau biarkan ibu pingsan kelaparan hari ini?" Radit menoleh ke arah dapur, di mana sayup-sayup terdengar suara batu kering ibunya. Pilihan yang sulit bagi seorang anak yang berbakti, atau setidaknya, yang ingin terlihat berbakti. Perlahan, sangat perlahan, Radit mengulurkan tangannya. Dia tidak mengambil uang itu dari tanganku. Dia berjalan melewati aku, menuju tumpukan baut di lantai garasi. Dia berjongkok. Kemeja mewahnya yang dulu dia banggakan kini digantikan oleh kulit telanjang yang mulai terbakar matahari. Tangan yang dulu memegang penatanda tangan proyek, kini memungut sebuah baut hitam beroli. Aku melihat setetes air mata jatuh dari pipinya,
mendarat di atas besi berkarat. Bagus, kataku datar. Kerja yang rajin. Nanti sore Pak Darmo akan cek hasilnya. Kalau banyak yang salah sortir, upah dipotong. Aku berbalik, kembali masuk ke dalam rumah yang sejuk, meninggalkan suamiku yang kini resmi menjadi buruh harianku. Saat aku menutup pintu kaca dan menguncinya kembali, aku melihat bayanganku di pantulan kaca. Bukan lagi Sarni si istri penurut. Wajah di kaca itu adalah wajah predator yang baru saja selesai makan siang. Dingin, kenyang, dan siap mencari mangsa berikutnya. Karena ini belum selesai. Radit mungkin sudah hancur secara fisik dan mental. Tapi ada satu hal lagi yang harus kuhancurkan agar kemenangan ini sempurna. Harapan. Aku perlu memastikan bahwa Vania, sang selingkuhan, juga mendapatkan bagian dari pesta ini. Karena dalam ekosistem bisnisku, tidak boleh ada hama yang lolos tanpa disemprot racun. Matahari Surabaya tidak pernah mengenal belas kasihan, terutama bagi mereka yang tidak lagi dilindungi oleh dinding beton berpendingin udara. Di halaman belakang rumah mewah yang kini telah berubah fungsi menjadi lapak sortir itu, Radit duduk meringkuk seperti udang kering. Pria yang seminggu lalu masih memegang pulpen Montblanc dan menandatangani disposisi anggaran, kini memegang sikat kawat. Jari-jarinya yang dulu lentik dan terawat, kini melepuh, merah, dan di beberapa bagian mulai bernanah karena tergores karat besi yang tajam. Tidak ada plester luka, tidak ada obat merah. Sarni tidak menyediakannya di warung kejujuran miliknya. Jika Radit ingin obat, dia harus menyortir 2 karung baut lagi untuk membelinya. Radit mengusap keringat yang bercampur debu hitam di dahinya dengan punggung tangan. Bau anyir darah kering dan oli bekas kini menjadi aroma alaminya. Ia menatap nanar ke arah tumpukan besi siku di hadapannya. Tumpukan itu tampak tidak ada habisnya, seperti dosa-dosanya. Di sudut teras belakang yang sempit, Ibu Ningrum duduk di atas dingklik plastik pecah. Kondisi wanita tua itu jauh lebih mengenaskan. Rambut sanggulnya yang dulu sasakannya tinggi menjulang, kini lepek dan terurai sebagian, membuatnya tampak seperti orang gila di perempatan jalan. Tatapannya kosong, terpaku pada seekor tikus got gemuk yang berlari melintasi saluran air terbuka. Tamu, ada tamu. Gumam Ibu Ningrum pelan, menunjuk tikus itu sambil tersenyum hampa. Siapkan teh manis, Sarni. Jangan lupa gula batunya. Tamu ini bawa kabar promosi jabatan Radit. Radit menoleh, hatinya remuk redam mendengar delusi ibunya. Bu, itu tikus. Bu, bukan tamu, bisiknya serak. Tenggorokannya kering kerontang. Tikus? Hus. Jangan sembarangan. Itu Pak Kepala Dinas. Hardik Ibu Ningrum, lalu kembali mengipas-ngipas wajahnya dengan potongan kardus bekas. Radit, kamu kok kotor sekali? Mandi sana. Nanti kalau Sarni pulang bawa uang, kita belanja ke Tunjungan Plaza. Ibu mau beli kebaya baru. Radit hanya bisa menunduk. Ibunya sudah mulai kehilangan pijakan pada realitas. Tekanan kemiskinan mendadak dan hilangnya status sosial telah menghancurkan kewarasan wanita tua itu lebih cepat daripada rayap memakan kayu. Dari balik pintu kaca yang memisahkan neraka mereka dengan surga, Sarni, terdengar suara tawarnya. Sarni sedang menerima telepon di ruang tengah yang sejuk. Dia terlihat anggun dengan setelan blazer kerjanya, duduk di sofa kulit yang empuk, menikmati segelas jus jeruk dingin yang embunnya menetes menggoda. Radit menatap gelas itu dengan tatapan lapar yang menyedihkan. Dia ingat rasa manis dan dinginnya. Rasa yang kini terasa semewah berlian. Namun, penderitaan Radit di halaman belakang hanyalah separuh dari lukisan karma yang sedang dilukis oleh Sarni. Di belahan kota lain, di sebuah butik barang prelovet mewah di pusat kota, Vania sedang menghadapi mimpi buruknya sendiri. Wanita selingkuhan itu berdiri dengan wajah pucat di depan meja kasir. Dia mengenakan gaun merah marun yang sama dengan yang dipakainya saat ke Bali, namun kini auranya suram. Di tangannya, dia mencengkeram tas tangan bermerek, hadiah dari Radit yang dibeli dengan kartu kredit curian. Vania berniat menjual tas itu untuk menyambung hidup setelah dia dipecat secara tidak hormat dari kantor dinas pagi ini. Maaf, Mbak. Tas ini tidak bisa kami terima, ucap pemilik butik dingin, mendorong tas itu kembali ke arah Vania. Kenapa? Ini asli. Ada sertifikatnya. Saya butuh uang tunai cepat,
Saya jual rugi deh, desak Fania, suaranya panik. Pemilik butik menatap Fania dengan pandangan menyelidik. Dia memutar layar komputer kasirnya ke hadapan Fania. Tas ini masuk dalam database barang sengketa kepolisian, Mbak. Dilaporkan sebagai barang bukti gratifikasi dan penggelapan aset rumah tangga, atas laporan Ibu Sarni, pemilik CV Logam Jaya Abadi. Nomor serinya sudah diblokir di semua jaringan reseller resmi. Lutut Fania lemas. Apa? Dilaporkan? Tapi ini hadiah. Hadiah dari pacar saya. Hadiah yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan korupsi dan penipuan suami orang, statusnya adalah barang sitaan. Mbak, sahut sebuah suara berat dari belakang. Fania berbalik. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap berdiri di sana, didampingi oleh seorang pengacara berwajah kaku, pengacara perusahaan Sarni. Saudari Fania, tanya polisi itu. Kami mendapat laporan bahwa Anda berusaha memindah tangankan barang bukti. Selain itu, Anda juga dipanggil terkait dugaan persekongkolan pemalsuan dokumen negara SPPD. Silakan ikut kami ke kantor. Tidak. Saya tidak tahu apa-apa. Radit yang salah. Radit yang memalsukan semuanya. Saya cuma diajak. Jerit Fania histeris saat tangannya digiring keluar butik. Pengunjung mal yang ramai segera mengeluarkan ponsel mereka. Kilatan lampu kilat dan rekaman video amatir menangkap momen memalukan itu. Dalam hitungan menit, wajah Fania yang menangis sambil diseret polisi tersebar di media sosial lokal dengan takarir, pelakor kena batunya. Terciduk jual tas hasil korupsi. Di halaman belakang rumah Sarni, Radit sedang beristirahat sejenak, mencuri waktu untuk membuka ponselnya yang layarnya retak. Dia menumpang sinyal wifi tetangga yang bocor sedikit ke area belakang. Notifikasi media sosialnya meledak. Bukan ucapan selamat atau dukungan, melainkan caci maki dan tautan video. Jantung Radit berhenti berdetak saat dia melihat video Fania yang sedang viral itu. Dia melihat wanita yang dicintainya, wanita yang demi dia, Radit rela menghancurkan keluarganya, kini berteriak menyalahkan dirinya di depan umum. Radit yang salah. Radit penipu. Saya cuma korban. Teriakan Fania di video itu menusuk telinga Radit lebih tajam daripada omelan Sarni. Radit menjatuhkan ponselnya ke tanah. Habis sudah. Cintanya palsu. Pengorbanannya sia-sia. Jabatannya hilang. Rumahnya dirampas. Dan sekarang, dia menjadi tertawaan satu kota. Dia bukan lagi Radit sang pejabat muda yang prospektif. Dia adalah Radit si bodoh yang ditipu pelakor dan digilas istri sendiri. Dia mendongak menatap langit yang terik. Air matanya mengalir, bercampur dengan debu besi di pipinya, menciptakan jalur hitam yang mengerikan di wajahnya. Di balik jendela kaca, Sarni berdiri mengamati. Dia tidak tersenyum. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Dia melihat suaminya menangis, melihat mertuanya berbicara dengan tikus, dan dia tahu berita tentang Fania sudah sampai ke telinga Radit. Bagi Sarni, ini bukan lagi tentang kepuasan emosional. Ini adalah audit forensik kehidupan. Dia sedang memisahkan mana aset, mana liabilitas, dan mana sampah yang harus dibuang. Radit dan keluarganya telah diklasifikasikan sebagai limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, yang harus dinetralkan sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sarni mengetuk kaca jendela dengan kuku jarinya yang sekarang terawat rapi. Tuh. Radit menoleh, matanya bertemu dengan mata Sarni. Sarni menunjuk jam tangannya, lalu menunjuk tumpukan baut yang belum selesai disortir. Isyarat tanpa suara yang jelas, waktu istirahat habis. Kembali kerja, budak. Radit, dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri yang sudah menjadi debu, kembali memungut sikat kawatnya. Dia menggosok besi itu dengan air mata yang terus mengalir, menyadari bahwa neraka bukanlah tempat api yang menyala-nyala di akhirat, melainkan halaman belakang rumahnya sendiri, di bawah pengawasan istri yang dulu dia anggap remeh. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan palu hakim, melainkan dengan palu godam tukang rongsok. Dan palu itu baru saja menghantam kepala Radit sampai hancur berkeping-keping. 6 bulan telah berlalu sejak badai inspektorat meluluh lantakan menara Gading keluarga Gunawan. Di dunia luar, nama Radit telah terkubur oleh skandal-skandal baru yang lebih segar.
Namun di dalam halaman belakang rumah yang kini beralih fungsi menjadi gudang sortir scrap logam itu, waktu seolah berhenti pada titik nadir kesengsaraan. Rumah mewah kolonial itu kini tidak lagi memancarkan aroma bunga melati atau parfum impor. Seluruh fasad depannya telah tertutup oleh gunungan blok mesin berkarat dan tumpukan seng yang menjulang tinggi, menciptakan labirin besi yang menyesakan. Sarni, yang kini dikenal di kalangan eksportir baja sebagai The Iron Lady, telah mengubah istana itu menjadi pusat logistik limbah B3 paling efisien di wilayah tersebut. Di area belakang yang kini semakin kumuh, Radit terlihat sedang mengaduk-aduk tumpukan sisa kabel tembaga. Tubuhnya yang dulu berisi dan tegap kini tinggal kulit membungkus tulang. Tidak ada lagi seragam dinas coklat yang licin. Yang tersisa hanyalah kaos dalam yang sudah berubah warna menjadi abu-abu terkena debu karbon dan celana kain yang robek di bagian lutut. Ia bukan lagi seorang pria, ia adalah residu dari sebuah kegagalan sistematis. Setiap pagi, Radit harus mengantre di depan pintu dapur untuk menerima jatah makan siangnya. Sebungkus nasi kucing dengan lauk sisa yang diletakkan Sarni di atas meja kayu kusam. Tidak ada kata-kata. Tidak ada tatapan mata. Sarni hanya lewat dengan sepatu boots keseluruhannya yang berdentung di lantai marmer, membawa tas kerja kulit buaya menuju mobil mewah barunya, meninggalkan suaminya yang sedang memungut butiran nasi yang jatuh ke lantai. Radit Air House. Suara parau itu datang dari arah sudut tempat cuci. Ibu Ningrum terbaring di atas bel-bel bambu reot. Kondisi mentalnya telah hancur total. Ia sering terlihat berbicara dengan bayangannya sendiri di tembok yang berlumut, mengenakan kain jarik lusuh yang sudah tak layak pakai. Delusinya tentang terah Mangkunegaran kini telah berganti menjadi ketakutan primal akan rasa lapar. Baginya, Sarni bukan lagi menantu yang rendah, melainkan sosok dewa penguasa yang memegang kunci gudang makanan. Suatu sore, sebuah mobil polisi berhenti di depan gerbang yang kini dipenuhi coretan kapur angka-angka timbangan. Seorang petugas turun, membawa berkas putusan pengadilan. Radit mendekat dengan langkah tertatih, berharap ada kabar tentang sisa asetnya yang mungkin bisa diselamatkan. Namun, harapannya hancur seketika saat melihat isi surat itu. Saudara Radit Gunawan, ucap petugas itu dingin. Berdasarkan putusan inkrah, Anda dijatuhi hukuman tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Karena aset rumah ini telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga sebelum kasus ini mencuat, maka harta tersebut tidak bisa disita negara. Petugas itu menatap Radit dengan jijik. Namun, karena saudara tidak memiliki aset lain, saudara wajib menjalani hukuman subsidiar penjara selama 2 tahun sebagai pengganti denda tersebut. Kami akan menjemput Anda besok pagi pukul 8. Radit terduduk di atas genangan air hujan yang bercampur oli bekas. Ia menatap surat itu, lalu menatap ke arah jendela lantai 2, tempat Sarni berdiri diam sambil menyesap teh mahalnya. Sarni tahu semua ini akan terjadi. Ia telah merancang agar rumah itu aman dalam genggamannya sebelum pengadilan menyentuhnya, sekaligus membiarkan Radit menghadapi kehancuran hukum sendirian. Malam itu, di bawah temaram lampu bohlam 5 watt yang berkedip-kedip, Radit mencoba merayap menuju pintu kaca yang memisahkan areanya dengan area Sarni. Ia mengetuk kaca itu dengan kuku-kukunya yang hitam dan pecah. "Sarni, tolong aku mohon." Isaknya, suaranya terendam oleh suara hujan. "Jangan biarkan aku di penjara. Jual saja 1 truk besimu untuk bayar dendaku. Aku janji akan jadi budakmu seumur hidup. Aku akan bersihkan semua karatan itu dengan tanganku sendiri." Pintu kaca itu terbuka sedikit. Sarni muncul, namun ia tidak membukanya sepenuhnya. Ia hanya melemparkan sebuah tas plastik berisi pakaian bekas Radit dan sebuah amplop kecil. Di dalam amplop itu ada uang 500.000. Suara Sarni terdengar seperti gesekan pisau di atas kaca. "Gunakan untuk biaya hidup Ibu Ningrum selama kamu di dalam penjara. Aku sudah menyewa panti jompo kelas bawah di pinggiran kota untuknya. Setidaknya dia tidak akan mati kelaparan di jalanan." "Terus aku? Bagaimana dengan aku, Sar?" tanya Radit dengan air mata yang terus mengalir. Sarni menatapnya dengan tatapan yang paling dingin yang pernah ada di dunia ini. Kamu adalah limbah yang sudah tidak bisa didaur ulang." "Radit," jawab Sarni datar. "Dalam bisnisku, barang yang tidak punya nilai jual hanya punya satu tempat, TPA, tempat pembuangan akhir." Sarni menutup pintu itu kembali dan menguncinya. Ia mematikan lampu ruang tengah, membiarkan Radit dalam kegelapan total, hanya ditemani suara batuk ibunya yang semakin melemah dan aroma besi tua yang kian mencekik. Radit merangkul lututnya di kegelapan. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menindas naga yang sedang tertidur, dan kini naga itu telah bangun hanya untuk memastikan ia tidak punya tempat lagi untuk sekadar bernapas. Esok pagi,
Ia akan dibawa ke sel penjara yang sempit, meninggalkan rumah yang dulu ia banggakan, yang kini telah sepenuhnya menjadi monumen kejayaan istrinya, sang ratu besi tua yang tak punya ampun. Pagi itu, langit Surabaya tampak bersih, seolah-olah seluruh polusi dan debu industri telah tersapu oleh hujan semalam. Di depan kediaman mewah yang kini telah bersih dari gunungan besi tua, karena operasional utama telah dipindahkan ke lahan industri seluas 20 hektar di luar kota, sebuah mobil mewah meluncur pelan keluar dari gerbang otomatis yang kokoh. Sarni duduk di kursi belakang dengan keanggunan yang mematikan. Ia mengenakan setelan jas bisnis berwarna hijau emerald yang mencerminkan kekuatan dan kemakmuran. Tangannya yang dulu kasar dan dipenuhi oli kini terawat sempurna, menggenggam sebuah tablet yang menampilkan grafik kenaikan saham perusahaannya di pasar komoditas internasional. Ia menoleh sekilas ke arah jendela, menatap rumah kolonial itu untuk terakhir kalinya. Rumah itu baru saja selesai direnovasi total. Tidak ada lagi jejak-jejak feodal keluarga Gunawan di sana. Sarni telah menghapus setiap inci kenangan pahit itu dengan cat dinding yang baru dan interior minimalis yang modern. "Kita ke pelabuhan sekarang, Bu Bos?" tanya Darmo, yang kini tampil rapi dengan seragam pengawal pribadi yang gagah. "Ya, Darmo. Kita lihat pengapalan 10.000 ton baja olahan kita ke Jepang," jawab Sarni, suaranya jernih dan penuh otoritas. Dalam perjalanannya, mobil itu melewati sebuah bangunan tua dengan cat yang mengelupas di pinggiran kota, Panti Jompo Kasih Mulia. Sarni melihat dari balik kaca film mobilnya yang gelap. Di teras panti yang sempit, seorang wanita tua dengan rambut putih yang berantakan duduk di kursi roda, terus-menerus mengipasi dirinya dengan potongan kardus bekas. Itu adalah Ibu Ningrum, yang kini hidup dalam dunia halusinasinya sendiri, masih menunggu teh manis dan hormat yang tidak akan pernah datang lagi. Sarni tidak meminta Darmo untuk berhenti. Ia bahkan tidak merasa perlu untuk sekadar menghela napas kasihan. Baginya, Ibu Ningrum hanyalah bagian dari mesin lama yang sudah aus dan tidak layak diperbaiki. Setengah jam kemudian, mobil tiba di dermaga ekspor pelabuhan Tanjung Perak. Di sana, ribuan ton logam yang telah didaur ulang siap dikirim ke seluruh dunia. Di antara keriuhan alat berat dan klakson kapal, Sarni melihat pemandangan yang menarik perhatiannya. Di pojok dermaga, di bawah pengawasan ketat petugas lapas, sekelompok narapidana berbaju oranye sedang membersihkan sisa-sisa karat di lantai dermaga. Di antara mereka, ada seorang pria yang tampak paling lemah. Tubuhnya bungkuk, kepalanya botak plontos, dan tangannya yang gemetar memegang sekop besi. Itu adalah Radit. Radit mendongak saat mobil mewah Sarni melintas. Selama beberapa detik, mata mereka bertemu. Radit menatap dengan sorot mata penuh permohonan, kehancuran, dan penyesalan yang terlambat. Ia melihat wanita yang dulu ia sebut tukang rongsok, kini berdiri di puncak dunia, sementara dirinya sendiri benar-benar menjadi rongsokan manusia. Sarni tidak memberikan reaksi apapun. Ia tidak tersenyum kemenangan, tidak juga menunjukkan kemarahan. Ia hanya menurunkan sedikit kacamata hitamnya, menatap Radit seolah pria itu adalah sebutir debu yang mengganggu pandangannya, lalu membuang muka kembali ke arah kapal kargo raksasanya. Bagi Sarni, dendam sudah basi. Radit telah mencapai nilai likuidasinya yang paling rendah. Sarni melangkah turun dari mobil, berjalan menuju ujung dermaga. Angin laut yang kencang menerpa rambutnya. Ia berdiri tegak, menatap luasnya samudera di hadapannya. Ia telah berhasil membuktikan teorinya, bahwa nilai sejati seseorang bukan ditentukan oleh warisan darah atau jabatan semu, melainkan oleh hasil nyata dari kerja keras dan ketangguhan mental. "Darmo," panggil Sarni tanpa menoleh. "Nggih, Bu Bos." "Hapus semua file lama tentang rumah dan keluarga itu dari arsip pusat. Saya tidak ingin ada residu masa lalu yang mengotori laporan tahunan kita." "Siap, Bu Bos. Semuanya sudah dimusnahkan." Sarni tersenyum tipis, sebuah senyum kepuasan yang dingin. Hidupnya kini adalah sebuah mesin yang bekerja sempurna, tanpa gesekan, tanpa hambatan. Ia telah memotong semua bagian yang berkarat dari hidupnya, dan meleburnya menjadi sesuatu yang baru dan jauh lebih berharga. Ia adalah Sarni, sang ratu besi tua. Dan di kerajaannya yang megah ini, hanya ada tempat bagi mereka yang punya nilai, bukan bagi mereka yang hanya menjadi beban di atas pundak orang lain. Mobil mewah itu kemudian melesat pergi, meninggalkan pelabuhan, meninggalkan masa lalu, dan menuju masa depan yang sepenuhnya miliknya. Tamat.